Roh kuat Jenderal Militer. Persyaratan untuk pangkat sersan di pasukan Salib Selatan, mampu memerintah 50 orang, kekuatan setiap prajurit harus menonjol, untuk dapat menjadi mahir dan memahami taktik mendasar, untuk dapat memahami dan melaksanakan perintah atasan secara luar biasa, untuk dapat membuat penilaian yang masuk akal di medan perang. Tang Yi adalah sersan staf peringkat emas, dan dia memenuhi semua persyaratan ini dengan indah. Tapi siapa yang akan menebak bahwa di era tentara Salib Selatan, ada banyak nilai militer yang menahan sersan staf peringkat emas. Aura bilah sempurna, tiba-tiba bergegas ke depan. Mengikuti di belakangnya adalah 50 bilah pisaunya yang dilepaskan pada saat yang sama, seperti sekumpulan ikan, bergegas menuju ketiga orang itu. Menzu meraung, memegang perisai raksasa setinggi 3 meter, otot-otot di seluruh tubuhnya menegang, seperti banteng biadab, dia mengangkat perisai itu dan bergegas ke depan. Amethyst dan Old Fan mengikuti di belakangnya, keduanya memiliki wajah cemas. Mereka belum pernah mengalami adegan seperti itu sebelumnya. Aura pisau Tang Yi adalah yang pertama menabrak perisai raksasa. Menzu yang maju, tiba-tiba berhenti, mengikuti itu, aura bilah berikut seperti hujan yang berhamburan ke perisai. Seolah-olah dia dikejutkan oleh kilat, tubuh Menzu menggigil, dan mundur beberapa langkah. Wajah Amethyst dan Old Feng berubah, kekuatan Menzu, hampir tidak kalah dengan Meng Wei, hanya kecepatan dan ketangkasannya yang kurang banyak, tetapi dalam kompetisi seperti itu dalam hal terburu-buru, dia tidak pernah kalah sebelumnya. Mereka bertiga terkoordinasi dengan sangat baik, karena Amethyst dan Old Feng keduanya bergerak pada saat yang sama. Cambuk panjang di tangan Amethyst bergetar, cambuk keunguan itu seperti ular ungu, menerkam ke arah Tang Yi. Tangan Old Feng memiliki busur pendek, dengan 4 panah berbulu di tangan kanannya, tanpa membidik, dia menembak. Keempat panah tiba-tiba terbelah di udara, dan terbang menuju kerumunan. Menzu meraung pada saat itu, mengeraskan tubuhnya, dia bergegas maju. Itu jelas untuk menguncinya, tetapi tidak hanya Tang Yi meningkatkan jarak antara dia dan lawan, dia benar-benar mengambil kesempatan untuk tiba-tiba maju 2 langkah lebih dekat ketika Menzu mundur. Tang Yi memimpin pasukannya, mengabaikan seniman bela diri lupus lainnya, ia bergegas maju, bersama pasukannya. Bayangan cambuk dan panah masuk ke pasukan, dan keluarlah 3 ratapan. 3 tentara menderita luka-luka, tetapi sisanya aman. Salah satu dari mereka ditangkap oleh cambuk, dan seluruh orang itu terlempar keluar. 2 lainnya dipukul, dan keluar membentuk 2 lubang dengan darah di tubuh mereka, tapi untungnya itu bukan cedera fatal. 2 anak panah lainnya mendarat di ruang kosong di antara pasukan. Sangat disesalkan. Jika mereka memiliki pelatihan yang memadai, mereka dapat dengan mudah menghindari serangan musuh. Kematian dan luka-luka tidak menyebabkan gelombang dalam pikiran Tang Yi, karena ia terus menebas dengan zanbatonya. Perisai raksasa memblokir Menzu dan penglihatan 2 lainnya, ketika aura 50 pisau melesat masuk seperti kawanan burung, dan bergabung dengan aura bilah Tang Yi. Aura bilah naik dalam kekuatan secara dramatis dengan tajam memotong ke perisai raksasa. Bang! Kekuatan mengejutkan menyebabkan Menzu merasa seolah-olah dia masih dibor di tempatnya oleh paku yang kuat, dan perisai raksasa di tangannya pecah menjadi 2 bagian, telapak tangannya dicat merah dengan darahnya sendiri. Wajah Amethyst dan Old Feng berubah, mereka sangat percaya diri dengan kekuatan serangan frontal Menzu. Serangan Menzu, selalu menjadi senjata serang utama tim mereka, untuk mencapai pertempuran yang lebih cepat dan menentukan, mereka telah menggunakan rencana destruktif namun sederhana ini berkali-kali. Tetapi mereka tidak berharap bahwa mereka tidak akan bisa mendekat. Membagi. Old Feng berteriak, dan ketiga sosok itu segera berpisah. Melihat bahwa serangan frontal tidak berfungsi, mereka hanya bisa berpisah, dan menyebabkan lawan tidak dapat menangani semuanya sekaligus. Old Feng saat ini dipenuhi dengan penyesalan, serangan mereka memiliki kesalahan, dan situasi mereka saat ini tidak menguntungkan mereka. Tetapi ketika mereka bertiga berpisah, dan akan melepaskan gelombang serangan berikutnya, pasukan Tang Yi tiba-tiba berbalik, dan dengan panik meninggalkan medan perang. Perubahan mendadak ini menyebabkan mereka bertiga tertegun, tetapi mereka diam-diam bersukacita, karena itu berarti sebagian besar pasukan musuh terpapar di depan mereka. Tetapi ketika mereka melihat pasukan umpan meriam, mereka menyadari bahwa tepat di depan mereka, sebenarnya adalah Jenderal Roh yang berdiri di depan pasukan. Tunggu, bagaimana dia muncul di belakang? Tetapi ketika mereka melihat lagi, mereka menyadari bahwa 150 orang itu masih mempertahankan formasi aneh mereka, tetapi wajah mereka menunjukkan ketidakpercayaan. Dalam waktu yang singkat, formasi lawan, sebenarnya telah selesai disesuaikan. Bagaimana mungkin? Tidak hanya mereka, banyak pemain kunci yang menonton melalui layar mereka dan para pemimpin militer. Mereka menyaksikan pemandangan aneh, ketika ketiga penjaga pergi ke belakang mereka, seluruh formasi mulai berubah. Itu dimulai dari tengah kipas, membelah seperti kipas kertas merobek. Bing yang terletak di titik tumpu kipas, berbalik dan bergerak maju menuju Tang Yi. Pada saat yang sama, kedua pasukan berpisah, melipat ke arah yang berlawanan. Ketika Bing berdiri di posisi barunya, pasukan telah menyelesaikan bentuk kipas lagi. TN, jadi aku kira ini seperti ini. Seluruh proses tidak sedikit pun lamban, dan sehalus air yang mengalir. Pemimpin militer roh yang kuat. Mata Fatili terbuka lebar, sisi mulutnya meneteskan air liur, ya Tuhan. Dunia ini sebenarnya memiliki pemimpin militer roh yang kuat. Berapa dia? Petik 2. Dia bukan satu-satunya yang terpana, praktis semua orang yang fokus pada pasukan makanan meriam terkejut.
Seolah-olah ketiga orang itu tampil dengan tentara, dengan tidak sedikit gerakan lamban dalam proses. Tapi mereka pasti tahu bahwa Two Family Six Guard pasti tidak akan tampil bersama tentara, itu berarti hanya satu kemungkinan, pola serangan mereka bertiga, secara akurat dinilai dan diprediksi oleh lawan. Penghakiman semacam itu, menyebabkan banyak orang menghisap udara dingin. Jika itu nyata, itu terlalu menakutkan. Berapa banyak kecerdasan yang dibutuhkan? Situasi pertempuran dengan cepat berubah lagi. Ketika Old Feng dan dua lainnya melihat Bing muncul di depan mereka lagi, mereka mengerti, mereka sudah dirugikan. Tanpa ragu, mereka bertiga bertindak pada saat yang sama. Menzu berteriak, tak terhitung bulu hitam muncul di tubuhnya yang awalnya tinggi dan kokoh, mulai tumbuh lebih jauh. Ki yang kejam dan buas melonjak ke udara. Dadanya, memiliki bekas luka bulan sabit putih. Darah perak kadar Polar Domain, konstelasi Ursa utama Violen Bear Savage Blood. Ekspresi Old Feng berubah dingin, kulit di tubuhnya dengan cepat menjadi hitam pekat. Di sekitar lengan dan tubuhnya, kabut halus muncul, tampak seperti selaput. Matanya menjadi sangat cerah. Meridian darah ras bed kuno. Busur pendek di tangannya, menyala dengan aura perak, harta karun perak tingkat domain polar, Draco Constellation, Draco Shotbow. Kristal ungu di dahi ametis meledak, dan kulitnya dengan cepat menjadi transparan, seolah-olah seluruh tubuhnya terbuat dari batu kecubung. Meridian darahnya bahkan lebih aneh, meridian darah ras kristal yang hilang, itu tidak dianggap ras jenis pertempuran, keberadaan mereka begitu berdampak sehingga mereka berkencan bahkan sebelum zaman kuno. Cambuk panjang di tangannya, sebenarnya adalah harta perak kelas Istana Khatulistiwa, Hydra Constellation, Hydra Whip. Menzu dengan keras menamparkan dadanya, dan meraung ke langit, lalu mulai berlari ke arah Bing. Dengan ukuran gunung kecil, setiap kali kakinya mendarat, gunung itu mengguncang gunung dan bumi, kinya mencengangkan. Pertahanannya saat ini dinaikkan tepat 5 kali, di mana pedang dan pedang hampir tidak bisa melukainya. Ekspresi Feng Tua sungguh khusyuk, Draco Shotbow di tangannya melepaskan cahaya perak yang menyilaukan, kabut hitam di tangannya berubah menjadi panah, dia membidik Bing, membengkokkan busur ke belakang, dan menembaknya. Asap hitam, menghilang, itulah teknik utamanya, Draco Black Bat Arrow. Tubuh kristal ametis menyala dengan aura transparan, itu mengikuti tangannya ke cambuk Hydra, di mana ia mulai mengibaskan, cambuk Hydra meninggalkan telapak tangannya, dan berubah menjadi sinar Hydra raksasa sepanjang 10 meter, membuka mulut besarnya, menerkam ke arah Bing. Mereka bertiga melepaskan semua kekuatan mereka. Di bawah cahaya yang menyilaukan dan ki yang menakutkan, para penonton menyaksikan dengan kagum di wajah mereka. Ekspresi Bing tenang, dia berdiri di posisi kudanya tanpa bergerak sedikit pun, dia hanya dengan ringan menggerakkan lengan kanannya, seolah-olah dia melambai dan menyapa. Para seniman bela diri di belakangnya yang berada dalam formasi kipas, entah bagaimana tertarik seolah-olah mereka dikendalikan oleh tangan yang tak terlihat, dan mereka semua berteriak serempak, bunuh. Seluruh formasi merilis pedang mereka. Gerakan mereka sangat akurat seperti diukur oleh penguasa. Ini adalah tujuan sejati Bing, untuk menggunakan obat pencerahan, mengaktifkan meridian darah lupus kuno mereka agar mereka memiliki tanggapan timbal balik. Tapi, responsnya ceroboh, dan tidak bisa melebihi 3 orang. Jadi Bing memilih formasi payung, setiap seniman bela diri, dengan seseorang di depan dan yang lain di belakang mereka, secara kebetulan mereka dapat memiliki respons timbal balik yang sama. Tanggapan ini, dapat sangat meningkatkan hubungan mereka. Hanya dengan ini mereka bisa melepaskan aura pedangnya secara serempak. Taktik payung sangat mengubah koordinasi antara tentara, tetapi di sisi buruk, itu membutuhkan banyak dari pemimpin militernya. Sebagai posisi paling maju, semua serangan akan menyatu ke arahnya. Juga, dengan lapisan demi lapisan transfer aura blade yang intensif, ketika mencapai pemimpin militer, itu sudah sangat kuat, jadi Bing juga harus mengendalikan semua aura blade, yang sangat sulit. Pikiran Bing tiba-tiba melayang di tempat lain. Dia akhirnya memimpin pasukan, dan pergi ke medan perang. Terakhir kali dia melakukan itu, sudah berapa lama? Ingatannya kabur, dia menertawakan dirinya sendiri, dan dia pikir dia berkata pada dirinya sendiri, medan perang adalah rumah sejatinya. Tapi, perasaan untuk bisa bertarung, sebenarnya terasa cukup baik. Wajah Poker Bing, memperlihatkan senyum sedih. Dia mengangkat tangan kanannya, dan tiba-tiba menggaruk ke depan. Banyak sinar aura pisau kuat yang cerah, berkumpul di telapak tangannya, dan membentuk bola cahaya raksasa yang menyilaukan. Bang! Kita berbentuk yang mencengangkan terbentuk di inti bola cahaya, dan meledak. Terlepas dari apakah itu panah kabut hitam, Hydra raksasa sepanjang 10 meter, atau Menzu yang besar dan kokoh, mereka semua terhenti oleh layar yang tidak berbentuk, dan tidak mampu bergerak maju. Seolah-olah waktu tiba-tiba berhenti. Cahaya di mata Bing tumbuh lebih kuat dan lebih kuat, seperti bintang yang semakin terang. Emosi yang sangat heroik tumbuh di dadanya, akan ada satu hari, di mana aku akan dapat membawa tentara salib selatan yang baru, dan bersaing dari ujung ke ujung melawan para jenderal terkenal dari generasi ini. Hei, semuanya, aku di sini. Suara lembutnya terdengar, dan dengan cepat menghilang seperti angin. Bola cahaya di telapak tangannya, melebar. Pa! Suara bola cahaya meledak ke telinga 3 orang, itu tidak kurang dari gemuruh guntur. Aura yang mengandung 150 aura pisau yang telah dikompres, terus-menerus digetarkan oleh Bing sampai hancur, membentuk tak terhitung ukuran butir gandum dan aura pisau bertekanan tinggi. Momen ledakan bola cahaya benar-benar tidak bisa dipahami.
Butiran kerucut yang mempesona mengalir dari tangan Bing. 3 lawan tidak punya waktu untuk bereaksi, dan ditelan seluruhnya oleh aura cahaya yang memancar. Aliran kerucut yang terang benderang, merebut semua aura cahaya medan perang. Tak terhitung orang di belakang layar mereka semua berdiri, wajah mereka kaget pada adegan yang dimainkan di depan mereka. Dan para pemimpin militer, mereka semua menatap sosok di layar dengan tak percaya, seolah-olah mereka melihat hantu. Itu, kekuatan apa itu? Ketika aura cahaya tersebar, 3 sosok muncul di depan semua orang. Mata Feng yang membesar dipenuhi dengan rasa takut, tidak 1 inci di tubuhnya yang bersih, di mana-mana dipenuhi dengan lubang dan goresan yang tak terhitung jumlahnya, seperti sarang lebah, itu sangat menakutkan. Dia berdiri di sana, tidak bergerak, seolah-olah dia adalah patung. Tubuh transparan seperti kristal ametis, satu suara lembut, dahinya mulai retak, yang mulai bergerak lebih jauh. Suara retakan terus berlanjut, dan dalam sekejap mata, dia kehilangan wajahnya, dengan semua retakan yang tak terhitung jumlahnya yang membentuk seperti jaring laba-laba. Kedua tangan Menzu melindungi wajahnya, seluruh tubuhnya penuh dengan luka, darah mengalir kemana-mana, tetapi, Violent Bear Savage Blood memberinya kekuatan hidup yang tak berujung dan kuat, dan menambahkan pertahanannya yang menakjubkan, itu memungkinkannya untuk bertahan dari serangan itu. Luka di tubuhnya membuat orang terluka, tetapi sebenarnya luka itu hanya luka. Aku akan membunuhmu. Kalian semua pergi dan mati. Petik 2. Menzu meletus, ki di tubuhnya menjadi biadab, lengannya melindungi poin vitalnya, berteriak dan bergegas menuju Bing. Selama dia membunuh Jenderal Roh Sialan itu, dia akan bisa menghancurkan semua semut lainnya. Membunuh. Suara acuh tak acuh namun kasar tiba-tiba meledak di telinganya. Aura tulang yang menusuk tulang muncul di depannya. Perasaan bahaya ekstrim menutupi seluruh tubuh Menzu. Dalam saat putus asa, darah di tubuhnya tiba-tiba melonjak, dan gambar samar Ursa Major Constellation muncul di langit, dan aura cahaya coklat melayang turun dari langit. Di punggung Menzu muncul tato beruang coklat yang seram dan ganas. Meridian darah Beckoning. Kekuatan tak terbatas tiba-tiba meletus di tubuhnya. Menzu merasakan seluruh tubuhnya penuh dengan energi. Semua rambut di tubuhnya benar-benar bersinar dengan cahaya perak. Menzu diam-diam gembira. Surga tidak ingin aku mati. Aku benar-benar menerobos pada titik yang sangat penting. Setelah meninggalkan medan perang, Tang Yi segera berubah arah. Bing telah mengondensasi bola cahaya, dan sengaja menunggu sebentar, hanya untuk memberi waktu pada Tang Yi. Dan ketika Bing bergerak, Tang Yi sudah memimpin pasukannya dan bergabung kembali untuk menyerang. Jadi ketika aura cahaya menghilang, Tang Yi sudah mencapai sisi Menzu, dan waktu yang diperlukan baginya untuk melepaskan pedangnya bahkan bisa dianggap sebagai sempurna. Namun, hasil dari pedang itu sebenarnya terlalu jauh untuk Tang Yi. Aura cahaya yang kuat mungkin, tidak hanya mengintimidasi orang lain, bahkan para seniman bela diri pasukan Tang Yi mengalami serangan, hanya 35 dari mereka yang benar-benar dapat melepaskan pedang dari tangan mereka, dan selain dari Tang Yi, hanya 20 dari mereka yang benar-benar bisa melepaskan dengan sekuat tenaga. Jika itu adalah pasukan lintas selatan, dengan kinerja yang begitu mengerikan, itu bahkan dapat menyebabkan petugas surat perintah detasemen menjadi malu sampai mati, dan cukup untuk menempatkan seluruh detasemen ke penahanan. Tetapi saat ini, itu sudah cukup. Aura kontrol Tang Yi tidak sekuat Bing, tetapi teknik pedang Grandmaster-nya, dan mengendalikan sejumlah kecil orang dengan aura kontrolnya, ia mampu menampilkan kekuatan yang mencengangkan. Aura Blade yang dirilis Tang Yi pelan bergetar, dan 30 aura Blade plus di belakang semuanya tertelan olehnya. Di mata orang lain, semua aura bilah ini telah bergabung dengan aura bilah besar Tang Yi, tetapi sebenarnya mereka ditempelkan di aura bilah Tang Yi, mempertahankan jarak yang sangat kecil antara satu sama lain, bergetar pada frekuensi yang sangat tinggi. Ketika aura bilah menyentuh lengan Menzu, rambut perak di tangannya meletus, melepaskan suara logam yang kuat, menyayat kepala, menyakitkan dan Menzu berteriak. Aura bilah telah memotong jauh ke bagian tengah lengan Menzu, dan darah menyembur kemana-mana. Rasa sakit itu menyebabkan Menzu melepaskan seekor binatang seperti tangisan yang menyakitkan. Tapi adegan aneh terjadi, darah semburan cepat berhenti, dan luka mulai sembuh. Sayang sekali, jika detasemen telah dilatih lebih lanjut, satu pisau akan melakukannya. Pada saat ini, bawahan di belakang tidak dapat dihitung lagi, para amatir ini pasti tidak akan dapat melepaskan pisau kedua, dan pada saat itulah pemimpin militer akan menunjukkan keterampilan militer pribadinya. Itu juga mengapa seorang pemimpin militer berpangkat rendah akan selalu memiliki persyaratan tinggi untuk kekuatan bela diri seseorang. Dalam menghadapi pertempuran, kekuatan luar biasa adalah senjata untuk memecahkan kebuntuan. Wajah Tang Yi tanpa emosi, di atas kuda, dia mencondongkan tubuh ke depan, dan seolah-olah Zanbato seringan bulu, dia melambaikannya dengan santai. Aura pisau tipis muncul. Teknik pisau kelas Grandmaster, memungkinkannya untuk melepaskan 22 bilah dalam rentang cahaya percikan. 22 aura bilah, dengan ketepatan yang ekstrim, semuanya memasuki cedera tangan Menzu, dengan deviasi 0. Tang Yi seperti angin, dan tiba-tiba muncul di samping Menzu. Di belakangnya, kedua tangan itu terbang ke langit, Menzu memiliki ekspresi ketakutan di wajahnya tetapi tidak dapat mengeluarkan suara, ketika irisan darah muncul di tenggorokannya. Tang Yi berhenti, mengubah arah kepala kuda, dia dengan ringan mendesak kuda untuk berjalan.
Di punggung kuda, pedang Tang Yi vertikal, acuh tak acuh dan keras, dia sangat mengesankan. Ci. Pada saat ini celah di tenggorokan Menzu terbuka dan menyemburkan darah, dan tubuhnya jatuh. TN, adegan Iron Man di mana dia menghancurkan tank dengan satu rudal kecil dan berjalan pergi. Tepat pada saat ini, Old Feng juga jatuh, ki-nya hilang. Ametis, yang seluruh tubuhnya penuh dengan retakan, hancur berkeping-keping. 3 orang, hancur. Sima Xiao tidak lagi tersenyum, dia menatap layar, wajahnya muram. Dia bisa mengatakan, bahwa pasukan ini, jelas merupakan pasukan makanan ternak meriam, yang bahkan tidak terlatih dalam fundamental mereka dengan benar. Tapi pasukan makanan ternak meriam ini begitu kuat, dan menambahkan semuanya, mereka telah membunuh 4 seniman bela diri Heaven Road List, dan 1 terluka parah. Dari hasil itu, tentara jelas bukan tentara makanan ternak meriam. Tatapan Sima Xiao mendarat pada 2 jenderal roh yang memimpin pasukan. Alasan kemenangannya adalah karena 2 jenderal roh. Laporan sebelumnya, hanya memiliki roh pemimpin militer memegang Sanbato. Sima Xiao bahkan tidak berpikir bahwa Tang Tian benar-benar memiliki kartu as di tangannya. Wajah poker itu memiliki wajah lucu dan konyol, tetapi pada saat yang sama memikirkan penampilan kepemimpinannya yang menakjubkan, tidak ada yang bisa tertawa. Itu adalah pertama kalinya Sima Xiao melihat seorang pemimpin militer mampu bertarung secara artistik. Apa yang menyebabkan orang berteriak memuji, adalah taktik yang direncanakan dengan sangat akurat, sepanjang seluruh pertempuran, dari awal hingga akhir, semuanya berada dalam kendali 2 pemimpin militer roh, yang merupakan bagian paling menakutkan. Seorang pemimpin militer roh dengan kekuatan komando tinggi tidak menakutkan, seorang pemimpin militer roh dengan aura kontrol yang kuat juga tidak menakutkan, yang paling menakutkan adalah pemimpin militer roh yang pandai. Itu bukan hanya pintar lagi, itu adalah pemimpin militer roh kelas atas yang tampaknya dewa seperti kebijaksanaan. Setiap momen krusial, setiap reaksi, semuanya ada di tangan mereka, setiap gerakan dan pembalasan, mereka bertiga tidak mati karena ketidakadilan. Bahkan untuk Sima Xiao, yang merupakan karakter yang ambisius dan kejam, merasakan ketegangan di hatinya. Jika dia memakai sepatu 3 orang, dia juga mungkin tidak bisa melakukannya dengan lebih baik. Dia juga memiliki pemimpin militer di bawahnya, tetapi dibandingkan dengan Bing dan Tang Yi, standar mereka lebih rendah. Jika pasukan itu berlatih sedikit lagi, Sima Xiao percaya, banyak orang tidak akan bisa tidur di malam hari karena pertempuran. Sima Xiao melirik seniornya, dan terkejut. Tatapan seniornya tertuju pada Tang Tian yang tertutupi oleh api hitam. Ekspresi Turu Hai berubah lagi, dia tidak berharap itu, pertempuran akan berakhir seperti itu. Dia merasa bahwa Meng Wei pasti akan menang, tetapi dia terperangkap dalam perjuangan yang pahit, dan 3 orang yang menangani pasukan makanan ternak meriam pasti akan menyelesaikan tugas mereka, tetapi hasilnya adalah mereka terbunuh. Meng Wei. Semua harapannya tertuju pada Meng Wei. Selama Meng Wei menang, maka dia akan memiliki kesempatan untuk kembali. Matanya kembali ke Meng Wei. Bing yang berada di atas kuda tidak merasa senang. Bagi dia, kemenangan itu tidak seberapa dan tidak layak dibanggakan. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan, layak untuk disimpan dan menjadi bahagia, adalah bahwa ini adalah pertama kalinya dia memimpin pasukan. Baiklah, mereka bisa dianggap pasukan. Tatapan Bing, memandang ke arah Tang Tian yang diselimuti api hitam di langit. Meridian darah Tang Tian tidak normal, yang dia tahu. Pada titik bela diri yang lemah, Tang Tian telah menyerap darah malaikat dan dwarf darah meridian, dan prosesnya juga tidak normal. Dia sangat penasaran dengan meridian darah Tang Tian. Sampai sekarang, dia masih tidak mengerti mengapa piring perunggu ada di tangan Tang Tian. Plat perunggu berasal dari ayah Tang Tian, jadi apa hubungan ayah Tang Tian dengan tentara? Semua misteri yang membingungkan ini, semuanya terkait dengan meridian darah Tang Tian, menyebar seperti petunjuk kecil. Api hitam. Tunggu sebentar. Murid-murid Bing tiba-tiba melebar, sosok yang diselimuti api hitam di langit, memberinya perasaan yang sangat asing. Ada yang salah. Bing telah lama bersama Tang Tian, menambahkan bahwa ia selalu mengawasi pelatihan Tang Tian, ia sangat akrab dengan Ki Tang Tian. Ketika Tang Tian menggunakan mata Raja Peacock, meskipun auranya berubah, tetapi ki-nya tidak. Tapi orang yang diselimuti api hitam berdiri di langit, ki-nya sama sekali berbeda. Apa yang sebenarnya terjadi? Sementara Bing masih kaget, Tang Tian yang ada di udara, bergerak. Pedang di tangan Meng Wei menyala dengan aura cahaya berkabut, kekuatan yang diberikan oleh konstelasi cetus terus mengalir ke dalam dirinya. Blood Meridian Beckoning, sangat berbahaya bagi seniman bela diri, sehingga bisa dikatakan, jika bukan karena situasi hidup atau mati, seniman bela diri tidak akan pernah menggunakannya. Situasi Meng Wei sangat istimewa, dia bisa dengan bebas mengaktifkan Blood Meridian Beckoning dan tidak terluka. Tapi, itu hanya bisa digunakan setahun sekali. Dalam semua pertarungannya, dia hanya membuat meridian darahnya mendidih 1 kali. Melawan Tang Tian, itu adalah yang kedua kalinya. Kekuatan konstelasi cetus melimpah dan melau, memasuki tubuh pedang, meridian darah di tubuhnya tampaknya memiliki semacam reaksi. Dia bisa merasakan kekuatan, seolah-olah dia bisa mengiris semuanya di bawah langit. Kecuali Tang Tian yang ada di depannya. Rasi bintang kekuatan cetus di tubuh pedangnya, tampaknya merasakan bahayanya, dan berdengung dan gemetar, kekuatan rasi sebenarnya terus meremas, dan tampaknya gambar konstelasi cetus juga bisa merasakan bahaya.
Situasi aneh menyebabkan Meng Wei memiliki perasaan yang sangat tidak nyaman. Tepat pada saat itu, Tang Tian yang diselimuti api hitam membuka kedua lengan ini, dan tiba-tiba terkulai lengan kirinya. Itu. Murid Meng Wei mengerut. Lengan kanan Tang Tian menjulur lurus, telapak tangannya mengepal lembut, dan gelombang api hitam memasuki telapak tangannya, membentuk bentuk sarung pedang yang dipegang erat oleh tangannya. Memegang sarung pedang api hitam di tangannya, dia perlahan menarik dan menjauhkan tangannya. Meng Wei sangat akrab dengan tindakan itu. Itu, tindakan menarik pedang dari sarungnya. Kecuali kalau... Wajah Meng Wei berubah, jantungnya berdegup kencang. Tiba-tiba, murid-muridnya mengecil seperti jarum, dia langsung terkejut. Sarung berlubang itu mengalir keluar dari pedang api hitam, yang dipegang di telapak tangan Tang Tian, saat ia perlahan-lahan menariknya ke udara. Pedang itu memiliki lebar telapak tangan dan panjang sekitar 2,5 meter, ukuran keseluruhannya lebih besar dari Tang Tian. Tubuh pedang lurus, tanpa penjaga, dan api hitam yang kaya mengalir di sepanjang tubuh pedang. Tang Tian yang juga diselimuti api hitam, berdiri lurus dengan pedang. Kinya benar-benar berbeda dari sebelumnya, keras dan dingin. Pedang Meng Wei bergetar, dan darah di tubuhnya hampir membeku. Meridian darah Constellation adalah meridian darah yang dibuat dan diubah yang telah mengalami durasi kejenuhan yang lama di bawah kekuatan konstelasi. Ini memungkinkan meridian darah memiliki hubungan yang mendalam dengan rasi bintang. Blood Meridian Beckoning seperti roh bela diri dari pembakaran harta karun bintang. Perbedaannya adalah, setelah pembakaran, harta karun bintang akan dihancurkan, tetapi untuk Blood Meridian Beckoning, pengguna akan menderita serangan balik yang sangat besar, tetapi jika pengguna dapat bertahan, ada kemungkinan mereka akan berubah. Meridian darah dalam tubuh Meng Wei memiliki tingkat kemurnian yang sangat tinggi, dan baginya untuk berkomunikasi dengan konstelasi cetus, jauh lebih mudah dibandingkan dengan seniman bela diri biasa karena tingkat hubungannya dengan konstelasi cetus. Tetapi pada saat yang sama, dia sangat sensitif terhadap perubahan kekuatan rasi bintang. Ketika Tang Tian diselimuti api hitam, peningkatan dramatis kekuatan cetus Constellation ingin menekan nyala api hitam Tang Tian. Tetapi ketika Tang Tian mengeluarkan pedang dari udara tipis, kekuatan cetus Constellation sebenarnya cepat berkurang, seolah-olah merasa tidak ada cara untuk menang. Bahkan Blood Meridian Beckoning tidak memiliki peluang untuk sukses. Meng Wei tertawa getir, tatapannya mendarat pada Tang Tian. Orang ini, siapa sebenarnya dia? Kren mengangkat kepalanya dan melirik Tang Tian yang ada di langit, hatinya tiba-tiba memiliki jejak kekhawatiran. Postur Tang Tian memegang pedang, jelas bukan pemula. Tapi Kren sangat jelas, teknik pedang Tang Tian sangat dangkal, juga. Kitian saat ini, terlalu asing. Seolah dia orang yang sama sekali berbeda. Kren menahan pikirannya, dan mengalihkan pandangan dinginnya ke Old Juntu. Sepertinya aku harus cepat menyelesaikan orang ini di depan aku. Ling Su juga memperhatikan transformasi Tang Tian, dan sama-sama terkejut. Sosok dalam api hitam di langit, dingin dan mengamuk, reaksi pertama Ling Su adalah bahwa dia bukan Tang Tian. Dia memiliki otak yang sederhana, dan mempercayai instingnya sendiri. Tang Tian adalah orang yang bisu, dan tidak pernah dingin dan mengamuk. Pasti ada sesuatu yang terjadi. Mata Ling Su menyipit, bilah tunggal yang ada di depannya seperti binatang buas menatapnya dengan ekspresi muram. Meskipun dia tidak tahu mengapa, serangan lawan membuatnya merasa bahwa mereka datang dari asal yang sama dengan tombak laut menunjuknya, meskipun Ling Su jelas bahwa tombak laut menunjuknya lebih kuat. Aku harus menang melawannya secepat mungkin. Penjara lautan. Qiu Zijun berkata dengan gemetar, penjara laut Sein Sword. Sein, pedang suci. Sima Xiao tergagap, dia pikir dia salah dengar. Qiu Zijun menjadi tenang, matanya terpaku pada pedang, sekitar 1500 tahun yang lalu, ada seorang suci pedang yang eksentrik, bernama Wu Wanghai. Dikabarkan bahwa, ketika dia masih muda, dia tiba-tiba tercerahkan tentang teknik pedang yang mampu memotong ruang, tetapi dia tidak dipuji sebagai santa yang sukses. Dengan karakter eksentriknya, dia menjadi kejam dan kecanduan pembunuhan, menyebabkan dia bahkan berhadapan dengan 6 seniman bela diri suci yang mengejarnya, tetapi entah bagaimana dia akan selalu melarikan diri. Setelah 20 tahun dikejar, ia dianugerahi sebagai orang suci, dan masuk ke wilayah suci. Pedangnya, disebut penjara laut, Legends mengatakan bahwa, sebelum dia meninggal, dia melempar penjara laut ke dalam kekosongan, tidak pernah aku harapkan. Petik 2. Sima Xiao tercengang, dia belum pernah mendengar santo pedang ini, tetapi dia tahu dalam aspek ini, kakak seniornya tidak akan pernah menilai salah. Pedang Sein. Tidak ada yang tahu berapa banyak orang suci pedang telah diproduksi di Heaven Road, tetapi setiap orang suci pedang adalah orang yang sangat kuat. Mungkin untuk keberadaan dari 12 istana ekliptik yang telah lama berdiri, mereka tidak akan terkejut. Mereka memiliki sejarah panjang dan siapa yang tahu berapa banyak orang yang telah masuk ke wilayah suci. Tapi bagi organisasi baru seperti Klan Union, seorang suci pedang seperti legenda. Membayangkan bahwa pedang di tangan orang itu sebenarnya adalah pedang suci. Orang ini, apa latar belakangnya? Bisakah kita mencurinya? Tiba-tiba, mata Sima Xiao memancarkan pandangan licik. Sebelumnya, dia hanya duduk di gunungnya dan menyaksikan harimau bertarung, dan berencana mengambil keuntungan dari krisis untuk keuntungan pribadinya, tetapi sekarang setelah pedang suci muncul, itu telah menyebabkan dia mengubah rencananya. Qiu Zijun menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Pedang itu, disegel dalam kehampaan. Ya, aku memikirkannya, api hitam adalah api yang tersembunyi di kekosongan.
Tanpa mencapai wilayah suci, tidak ada yang bisa menembus kekosongan. Petik 2. Lalu mengapa dia bisa menarik pedang itu? Sima Xiao bertanya. Pedang di tangannya bukan tubuh asli, itu adalah proyeksi. Qiu Zijun berkata, tubuhnya harus memiliki beberapa api tersembunyi penjara samudra yang disegel di dalamnya. Semua api tersembunyi ini dapat beresonansi dengan penjara lautan yang disegel dalam kekosongan, dan meminjam kekuatannya. Sangat disesalkan. Sima Xiao dipenuhi dengan penyesalan, jika dia bisa mendapatkan pedang suci, maka suaranya di Uniklan akan tak tertandingi. Dia segera merasa iri, itu hanya proyeksi, namun itu sudah sangat megah, benar-benar kuat. Kekuatan pedang suci, bukanlah sesuatu yang dia bisa kendalikan saat ini. Pemberian oleh Santo Pedang, adalah penempaan terkuat di bawah langit, bahkan pedang baja biasa yang dianugerahkan oleh Santa Pedang, akan menjadi sangat kuat. Mata Qiu Zijun memperlihatkan pandangan jauh ke depan. Apakah Tang Tian adalah keturunan Wu Wanghai? Sima Xiao bertanya dengan curiga. Mustahil, Wu Wanghai belum pernah menikah, dan itu 1500 tahun yang lalu, terlalu jauh. Qiu Zijuni. Tang Tian tidak kehilangan kesadarannya, tetapi kesadarannya berada dalam situasi yang sangat aneh. Seolah-olah dia tidak memiliki kekacauan yang mendasar, di sekelilingnya adalah api hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan sosok kabur di kejauhan. Hei, 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 Paman, di mana ini? Tang Tian berteriak. Ketika dia melihat bahwa api hitam yang dihasilkan oleh meridian darahnya dengan Old Fei, Tang Tian punya ide berani. Jika dia bisa menggunakan api hitam, betapa hebatnya itu. The Black Flames bahkan dapat melelehkan harta karun bintang, jika aku bisa menggunakannya dalam pertempuran, bukankah aku akan sangat menguntungkan? Pada akhirnya, dia benar-benar menemukan cara untuk memanfaatkan api, dan itu adalah mata merahnya. TN, AMATERASU. Jika kalian sadar, dia sebenarnya adalah keturunan Hagoromo Otsutsuki dari Naruto, mata biru adalah Byakugan, dan mata merah adalah Sharingan, oleh karena itu membentuk Rinnegan. Tapi, dia hanya bisa membuat tinjunya menyala dengan api terakhir kali, apa yang sebenarnya terjadi? Sosok di depannya sepertinya tidak mendengarnya, Tang Tian melihat sekeliling, dan tiba-tiba menyadari, dia benar-benar memegang pedang aneh. Pedang. Tang Tian kaget, sudah berapa lama sejak dia menyentuh pedang? Terakhir kali dia menyentuh pedang, berada di halaman sekolah melatih dasar-dasar teknik pedang. Tiba-tiba, informasi yang tak terhitung jumlahnya, membanjir seperti air pasang. Tang Tian tiba-tiba merasakan semburan rasa sakit di kepalanya dan rasa sakit yang membara di hatinya, dia tanpa sadar ingin meraih kepalanya. Pegang pedang dengan erat. Tiba-tiba sebuah suara berkata. Tang Tian mengabaikan segala sesuatu yang lain, dan mencengkeram pedang itu erat-erat dengan semua kekuatannya, rasa sakit memancar tanpa henti padanya. Dia memegang pedang dengan seluruh kekuatannya, dan seluruh tubuhnya bergetar. Hehehe, seperti yang diharapkan dari putranya. Sosok di depan Tang Tian tiba-tiba melepaskan tawa aneh yang serak dan tidak menyenangkan, dan secara bertahap menghilang. Meng Wei memandang Tang Tian, yang berdiri diam seperti boneka kayu. Kecuali, dia menderita semacam reaksi. Meng Wei diaduk. Tidak aneh, banyak harta karun bintang ketika mengenali tuan mereka, kekuatan seniman bela diri biasanya akan melemah. Jumlah ki yang dilepaskan oleh api hitam, membuktikan betapa kuatnya itu. Meng Wei tidak yakin, tapi dia tahu, itu satu-satunya kesempatannya. Aku akan bertarung. Meng Wei yang berdiri di sana, mata tiba-tiba menyala, dan membuatnya bergerak. Tiba-tiba, tubuh Tang Tian membungkuk ke posisi bengkok. Sambil berteriak seperti binatang buas, suaranya terdengar seperti guntur dan menyapu seluruh gurun. Mengikuti gemuruh itu gelombang dingin tekanan udara, dengan cepat menyapu melewati seperti badai. Riak yang terlihat meresap keluar dengan Tang Tian di tengah. Meng Wei bergegas, tetapi hanya merasa bahwa dia bentrok dengan binatang buas, dengan dengusan, seluruh tubuhnya terbang lebih dari 30 meter. Dia bertahan dan menghentikan dirinya untuk terbang lebih jauh, dengan sedikit darah mengalir di sudut mulutnya. Reaksi keren sangat sengit, setelah mendengar raungan Tang Tian, wajahnya berubah dan tanpa ragu-ragu ia meninggalkan ide untuk terbang keluar seperti lawannya. Di udara, dia seperti bangau hitam besar, ketika ombak mengalir ke arahnya, ekspresinya membeku, melebarkan lengannya, tubuhnya rileks, dan ketika ombak menghantamnya, jantungnya bergetar, dengan cepat terantuk ke bawah, visinya menjadi berantakan. Dia mengambil kesempatan untuk naik dengan angin, dalam sekejap mata dia telah terbang lebih dari 200 meter jauhnya, wajahnya penuh kejutan. Lawan keren memiliki punggung menghadap Tang Tian, dan ketika keren tiba-tiba terbang, wajahnya berubah, tetapi dia sudah terlambat, dan hanya bisa terus-menerus melindungi punggungnya, karena gelombang energi yang ganas menabraknya. Seketika, ia memuntahkan darah, dan seluruh orangnya terlempar keluar. Perhatian Ling Su selalu tertuju pada Tang Tian, dan ketika Tang Tian meraung, wajahnya berubah, mengabaikan single blade yang ada di depannya, ujung tombaknya berubah arah, melindungi tubuhnya dari gelombang. Bang! Sebuah kekuatan yang sangat ganas ditransmisikan melalui tubuh tombak, menyebabkan otot-otot Ling Su tegang, semua kekuatan sejatinya dengan panik berputar, dia berteriak, dan aura tombaknya meledak. Tapi Flamingo tidak mampu menahan gelombang ki yang menakutkan, dan seolah-olah meluncur di pasir, Flamingo mundur lebih dari 10 meter sebelum berhenti.
Single blade terlalu lama, bahkan sebelum dia memanggil kekuatannya, dia dikejutkan oleh ombak dan terlempar sejauh 10 meter, mendarat dengan berat di pasir, dia berhenti bergerak. Ekspresi Bing membeku, dia langsung berteriak, "Blade!" Tang Yi adalah yang pertama bereaksi, melambaikan Zanbatonya, ia memiliki sekitar 70 hingga 80 orang yang bereaksi dengannya untuk melepaskan aura bilah mereka. Ekspresi Bing serius, kedua tangannya melambai dengan ringan, ia menyebabkan aura bilah terbentuk menjadi satu, dan mengiris menuju gelombang Qi yang mendekati mereka. Bang! Gelombang Qi seperti dinding, setelah menabrak bilah, kelemahan yang dalam terbentuk, gelombang mengamuk Qi menghancurkan seluruh pasukan, tetapi karena kelemahannya, itu dengan cepat mereda, dan tidak menyebabkan cedera parah atau kematian. Bing merangkak keluar dari pasir dan melihat ke arah Tang Tian. Orang ini. Semua seniman bela diri di bukit pasir mereka yang berjarak 20 km, hanya melihat riak yang menyapu keluar, seperti gelombang yang datang dari laut, sebentar lagi menuju ke arah mereka. Angka yang tak terhitung jumlahnya menyembur keluar dari bukit pasir ketika bukit pasir itu meledak karena dampak riak. Tang Tian jatuh dari langit, setengah berlutut dan bersandar pada pedang, dia tampak kesakitan. Tang Tian tiba-tiba mengangkat kepalanya, dan berdiri. Mata dalamnya hitam, merah luar biasa iblis, namun sangat dingin. Itu bukan dingin karena kedinginan dari mata Raja Peacock, tetapi tipe dingin yang acuh tak acuh yang tampaknya adalah seseorang yang mengabaikan yang lain. Di hati Tang Tian, tidak ada sedikit pun. Dengan bergelombang, dia menyapu seluruh lingkungan dengan pandangannya, dalam pikirannya, teknik pedang yang tak terhitung muncul, seolah-olah metode ini selalu ada di sana untuk memulai. Siapa aku? Tang Tian menunduk dan melihat tangannya sendiri, dan pada pedang di tangannya. Pandangannya, perlahan menyapu seluruh medan perang. Bing, Ling Su dan Kren, kenangan masa lalunya, dia mengingat semuanya, tetapi semuanya tampak seperti masa lalu yang jauh, dan tidak dapat menyebabkan kegemparan di hatinya. Hatinya, tampaknya telah melalui pengalaman hidup dan mati yang tak terhitung jumlahnya, dan merupakan jantung dari batu. Tatapannya, mendarat di tubuh Meng Wei. Musuh. Dia tanpa emosi melambaikan pedang di tangannya. Melihat pedang di tangan Tang Tian, perlahan melambai, rambut di tubuh Meng Wei tiba-tiba berdiri, rasa bahaya yang intens membuatnya ingin memutar kepalanya dan berlari. Tapi, dia memegang pedangnya dengan erat, melakukan yang terbaik untuk mengendalikan napasnya dan memanggil keinginannya untuk bertarung. Dia selalu berpikir bahwa tekadnya sekuat baja, tetapi saat ini, perlahan-lahan itu runtuh. Terlalu kuat. Tang Tian begitu kuat sampai-sampai dia bahkan tidak punya pikiran untuk melawannya. Dia sangat berpengalaman dalam pertempuran, dan tahu dia bahkan tidak memiliki sedikit pun peluang kemenangan. Aku kemungkinan besar akan mati. Mulut Meng Wei tiba-tiba memperlihatkan senyuman, dia malah merasa lega tak terkatakan. Jika dia mati, maka tidak perlu bertarung lagi. Adegan yang tak terhitung jumlahnya berputar melewati matanya, masa kecilnya ketika dia berkeliaran, dijemput oleh yang lebih tua, kompetisi yang kejam dalam pertempuran, gadis yang lemah dan lemah yang mengambil pedang berlumuran darah dalam ketakutan, isak tangis di malam hari. Apakah akhirnya berakhir? Kehidupannya yang gelap dan suram akhirnya berakhir. Dia bisa merasakan kesedihan dalam pedang, itu bukan harta karun bintang, selain menjadi keras, itu bukan apa-apa. Itu hanya latihan pedang biasa, tidak ada ujung tajam, hanya daya tahannya. Dia telah menggunakannya sepanjang hidupnya, setelah mengalami kompetisi yang kejam di mana yang terkuat bertahan, dia tidak pernah mengubahnya. Itu mengikutinya, itu adalah sumber kekuatan dan kenyamanannya, setiap kali dia merasa takut, dengan berpegangan pada pedang, hatinya akan menjadi lebih tenang. Setelah membunuh banyak orang dan tenggelam dalam darah mereka, pedang latihan biasa secara bertahap menumbuhkan jiwa. Tolong jangan sedih untuk aku, ini aku membebaskan diri. Dalam tatapan Meng Wei, ada tatapan lembut, pedang biasa dengan jiwa, hidupmu baru saja dimulai. Lain kali, kamu pasti terkenal, dan mengguncang dunia. Tubuh pedang latihan sudah aus, dengan retakan bergerigi yang terlihat jelas. Meskipun dia menghargainya, tapi pada akhirnya itu adalah senjata kelas biasa. Ketika aku mati, kamu pasti akan diabaikan. Sangat sedikit orang yang suka melatih pedang, tetapi kamu begitu kuat, kamu pasti akan kesal. Terima kasih telah mendukung aku dalam pertempuran, terima kasih terakhir aku. Meng Wei meraih pedang dengan kedua tangan, mengangkatnya di depannya dan menutup matanya. Suara rapuh meledak di tubuhnya, dan dia gemetar. Ledakan sonik terdengar dari tubuhnya, menyebabkan dia tertegun. Wajahnya yang selalu dingin dan tanpa emosi, tiba-tiba mengerutkan kening seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Meridian darah kedua Beckoning. Meridian darah paus putih di tubuh Meng Wei sangat istimewa, darah paus putih hanyalah cabang dari meridian darah Cetus Constellation, tetapi meridian darah di tubuhnya, memiliki tingkat kemurnian 90%. Mungkin itu sebabnya dia bisa menggunakan Blood Meridian Beckoning lagi. Seluruh tubuhnya menyala dengan aura cahaya putih, konstelasi cetus yang menghilang telah terbentuk di langit sekali lagi, melepaskan sinar cahaya berwarna putih, terus-menerus memasuki pedang di tangannya. Pedang baja tanpa nama biasa, untuk menumbuhkan jiwa setelah 100 pertempuran, dengan darah paus putih, tawarkan hidupmu. Aura cahaya putih mengikuti sepanjang tubuh pedang, dan tiba-tiba mulai mengalir sangat cepat, ketika aliran putih mulai tumbuh keluar dari lubang. Suara tulus wanita muda itu, terbawa angin.
Tidak ada yang bisa menghancurkanmu. Tidak ada yang akan setajam kamu. Engkau tidak akan bermandikan darah. Mendengar bisikan wanita itu, ekspresi dingin Tang Tian tidak berubah sama sekali, tetapi hatinya, untuk beberapa alasan, memiliki sedikit riak. Lelucon. Suara dingin Tang Tian terdengar, penjara laut yang ada di tangannya, menunjuk lurus ke arah Meng Wei. Bang! Api hitam melonjak keluar dari tubuh pedang, dan arus hitam menerkam ke arah Meng Wei. Visi Meng Wei sepenuhnya diselimuti oleh api hitam yang menutupi langit, dia tidak punya tempat untuk bersembunyi. Tubuh pedang tiba-tiba menyala dengan cahaya putih, membungkus tubuh Meng Wei. Cahaya putih dan api hitam menyentuh, segera menjadi tidak stabil. Api hitam itu sangat ganas, menyebabkan cahaya putih berada dalam bahaya. Wajah wanita itu pucat, suaranya bergetar, dia terus berbicara dengan gigih. Kamu akan memiliki kehidupan yang aman dan sehat. Aura putih di sekitar pedang meledak, dalam sekejap mata, semua aura putih hilang, semua terserap ke dalam pedang itu. Tubuh pedang hitam, ditutupi dengan garis-garis perak putih halus dan halus, menyebabkan pedang terlihat sangat mewah, tanpa jejak kejahatan. Namun tubuh yang mengalami retak dan berlubang, membuatnya terlihat rusak. Gambar konstelasi cetus di langit tiba-tiba terpancar dengan cahaya putih, dalam sekejap mata, langit menjadi gelap, karena banyak awan abu-abu berkumpul dari mana-mana. Bintang-bintang cetus constellation mulai bersinar satu demi satu. Tang Tian menarik penjara laut di tangannya, api hitam di langit menghilang. Dia melihat ke arah Meng Wei. Kaki Meng Wei mulai menghilang, langit berubah, membuatnya terkejut. Cetus Constellation, ingin menghancurkan pedang. Tidak. Meng Wei panik, pedang itu satu-satunya kekhawatiran yang dia miliki di dunia, dan satu-satunya pasangannya. Dia ingin itu hidup lebih baik, tetapi dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menghadapi murka konstelasi Cetus. Cetus Constellation ingin melahapnya, yang akan menyebabkannya berubah menjadi abu. Meng Wei patah hati dan sedih. Tiba-tiba dia melihat Tang Tian, dia seperti orang yang tenggelam yang mencoba meraih jerami penyelamat yang terakhir, dan dengan panik, dia memohon, Tuan, tolong selamatkan. Tolong aku mohon, tolong selamatkan. Sosok yang bahkan takut akan konstelasi Cetus, pasti akan bisa menyelamatkan pedang. Pastinya. Meng Wei dengan pahit memohon dengan air mata di seluruh wajahnya. Tang Tian yang memiliki ekspresi dingin tiba-tiba membuka mulutnya, dan berbicara, nama pedang. Nama pedang. Nama pedang. Meng Wei bergumam, nama pedang. Nama pedang. Petik 2. Dia mengangkat kepalanya, ini disebut safe and sound. Aku harap kamu aman dan sehat. Pedang itu berteriak, cahayanya terus berputar, cahayanya melesat ke citra konstelasi Cetus di langit. Pada saat yang sama, Cetus Constellation juga meneriakkan aura cahaya, keduanya aura identik menabrak satu sama lain. Bang, langit bergetar. Awan gelap menjadi lebih pekat, kilat dan guntur mulai muncul, seolah-olah itu adalah akhir dunia. Itu, melahap konstelasi. Setiap harta karun bintang lahir dari rasi bintang, dan harta karun bintang rasi bintang akan memiliki sistem yang sangat besar dan ketat. Untuk harta karun bintang buatan manusia, mereka akan menerima perlawanan kuat dari konstelasi masing-masing, dan itu adalah Constellation Devouring. Selama itu mampu menahan melahap konstelasi Cetus, itu akan bisa menjadi harta bintang baru. Jenis harta karun bintang ini tidak dapat menggunakan kekuatan rasi bintang, tetapi memiliki spesialisasi lainnya, yang tidak dikendalikan oleh rasi bintang apapun, dan oleh karena itu disebut sebagai harta karun konstelasi gelap. Tetapi kekuatan Constellation Devouring sangat dahsyat, jadi ada sangat sedikit konstelasi harta karun dalam sejarah. Kren tercengang, karena legenda muncul di matanya, menyebabkan dia tertegun. Dan ketika dia melihat bahwa Tang Tian yang diselimuti oleh api hitam bahkan tidak memiliki niat untuk mundur atau menghindar, wajahnya tiba-tiba berubah. Bajingan itu, jangan bilang padaku ingin membantu pedang. Kren mencaci hatinya, sosoknya menjadi seperti kilat, saat ia dengan panik terbang menuju Tang Tian. Ling Su sama dengan dia, meskipun Ling Su tidak tahu apa Constellation Dark Treasures, dia sepenuhnya mengandalkan intuisinya. Tang Tian, bahaya. Mata Tang Tian melirik kedua sosok yang datang ke arahnya, dan sebuah riak bergema di hatinya, dia segera berbicara, bodoh. Penjara laut, di tangannya, segera melepaskan dua sinar aura pedang api hitam. Kren dan Ling Su segera menyadari bahwa aura api pedang hitam terbang ke arah mereka, dan segera bergetar. Kren secara tidak sadar mengayunkan sword kren di tangannya, menyebabkan gelombang kekuatan mencengangkan dilepaskan dari tubuh pedang, menyebabkan dia terbang keluar. Reaksinya cepat, dia bisa merasakan bahwa meskipun energinya mengejutkan, tetapi itu tidak menyimpan perasaan menyakitinya, jadi dia mengikuti kekuatan itu. Ling Su tidak sepintar Kren, baik sosok dan burung itu terbang seperti peluru, dan langsung menempuh jarak beberapa ratus meter. Ling Su yang ada di udara, pecah dengan kata-kata marah, dan terbang semakin jauh. Bajingan, kamu mati. Tang Tian dengan ringan berkata, idiot. Meng Wei yang berada di depan Tang Tian, tubuhnya dengan cepat menjadi transparan, menatap Tang Tian dengan rasa terima kasih, terima kasih. Tang Tian tanpa emosi, dengan lambaian, pedang terbang ke tangannya, dengan kata-kata di tubuh itu, aman dan sehat. Meng Wei menghilang ke udara, tanpa jejak. Aman dan sehat yang berada di tangan Tang Tian melepaskan tangisan. Awan gelap di langit sangat hitam, hanya Cetus Constellation, yang sangat terang.
Tang Tian mengangkat kepalanya, dan melihat ke atas ke langit, api hitam mengamuk, menyebabkan dia menjadi mengesankan dan ganas, tenang dan tanpa rasa takut. Apakah dia akan berhasil? Sima Xiao berkata setelah beberapa saat hening. Sosok api hitam di langit, untuk beberapa alasan, dipenuhi dengan kekuatan yang mengintimidasi. Dengan hanya kekuatannya, dalam menghadapi murka surga, dia tidak memiliki jejak mundur. Aku tidak tahu. Qiu Zijun menggelengkan kepalanya, matanya dipenuhi dengan rasa hormat. Siapapun yang menghadapi bahaya seperti itu akan melarikan diri dengan ekor di antara kaki mereka, tetapi Tang Tian. Tidak ada yang bisa mengira bahwa, pertempuran sebenarnya akan berakhir berkembang sejauh ini. Tapi pemandangan di depan semua orang, jauh lebih menakjubkan daripada dua orang yang bertarung. Ini adalah pertempuran antara manusia dan surga. Di depan layar mereka, semua orang terdiam. Dingin dan mengamuk Qi, mengalir di sepanjang pedang penjara lautan, terus memasuki Tang Tian, jantungnya yang acuh tak acuh yang seperti cermin, tidak takut, seperti teknik pedang yang tak terhitung jumlahnya yang terus bergulir di otaknya, mereka sangat akrab namun asing. Tangan kiri memegang pedang aman dan suara, tangan kanan memegang penjara laut menggantung, tubuhnya sedikit berjongkok. Kekuatan langit semakin kuat, awan hitam semakin mengembun. Berdengung. Sebuah sinar jatuh dengan keras, itu benar-benar berbeda dari sinar sebelumnya, menjadi jauh lebih ganas dan berbahaya. Cilala, efek suara. Petir terkonsentrasi menggeliat dan mengikuti sinar, konvergen menjadi jaringan listrik. Tang Tian tetap tanpa emosi, pedang penjara samudera yang terangkat diangkat, dan dilepaskan. Aura pedang api hitam yang ganas, seperti sinar api hitam, membumbung ke langit, menabrak sinar cahaya yang dipanggil oleh cetus Constellation. Bang! Cahaya putih dan api hitam memercik, aura listrik tersebar, Qi yang menakjubkan menyapu ke segala arah. Langit bergetar hebat. Semua layar menonton bergetar, menjadi kabur. Gelombang energi yang kuat dan mempengaruhi semua harta karun bintang. Tang Tian bergoyang, tetapi mulutnya berubah menjadi seringai dingin. Teknik pedang yang membanjiri otaknya, dan seluruh hidup Wu Wanghai. Kehidupan Wu Wanghai adalah tentang dikejar dan dibunuh selama 20 tahun, dia telah ditekan oleh semua jenis kekuatan tingkat tinggi, dan dipenuhi dengan jijik dan kebencian. Perasaan jijik dan benci, berada jauh di dalam tulang. Tapi dia bisa menggunakan perasaan ini, dia bisa menggunakan suasana hati ini, untuk benar-benar menampilkan kekuatan Ocean Prison Sword. Dan tubuh sebenarnya dari Ocean Prison Sword dalam kehampaan, karena kebenciannya, secara tak terelakkan meningkatkan kekuatan yang diberikan pada pedang yang diproyeksikan. Tatapan Tang Tian tiba-tiba berubah menjadi kejam dan kejam, seolah-olah dia adalah binatang buas yang marah. Api hitam meletus, menyebabkan Qi-nya meningkat intensitasnya. Dalam kehampaan yang gelap dan tak terbatas, sesosok berdiri sendirian, suaranya yang serak tertawa, seperti yang diharapkan dari putranya, untuk dapat menggunakan kebencianku, sangat bagus. Hehe. Aku jelas tahu aku sedang digunakan, aku masih membencinya. Tenggorokan Wu Wanghai terdengar seperti binatang buas yang terluka. Tang Tian mengangkat kepalanya, memandang ke arah konstelasi cetus di langit, matanya dipenuhi dengan kebencian. Dia mengayunkan penjara lautan api hitam. Api hitam menumpuk bersama dalam gelombang besar, melonjak ke arah langit. Sinar cahaya kedua segera runtuh, sementara api hitam yang belum runtuh, seperti binatang roh bintang haus darah, menerkam menuju konstelasi cetus di langit. Itu terbang lebih tinggi dan lebih tinggi, tetapi masih belum cukup untuk mencapai cetus Constellation. Setelah maju beberapa ratus meter, akhirnya menghilang di udara. Tang Tian melihat ke atas, api hitam di sekujur tubuhnya mengalir keluar sepertinya tidak terbatas. Dia menatap langit di atasnya, tidak bergerak satu inci pun. Api hitam yang kaya dan padat, sangat kejam. Dia seperti bandit yang merangkak keluar dari ladang Asura, semua api hitam di sekujur tubuhnya tampaknya dipenuhi dengan noda darah. Aura cahaya cetus Constellation berkedip-kedip tanpa batas, tetapi itu tidak menjatuhkan sinar cahaya ketiganya. Gambar cetus Constellation di langit berangsur-angsur redup, dan menghilang. Dalam kehampaan, Wu Wanghai mencibir dengan jijik. Awan hitam menyebar dengan sangat cepat, sinar matahari menembus lapisan awan, meningkatkan tekanan hati orang-orang, dan semua orang langsung merasa lebih nyaman. Mengamuk di mata Tang Tian secara bertahap berkurang. Dia diam-diam melayang di langit dan melihat ke bawah, tetapi pikirannya cepat bertindak. Aku akan kembali tidur, idiot itu, bahkan tidak memiliki setengah dari kecerdasan aku. Jika itu aku pasti sudah menyentuh kebenaran. Dia mengambil pemikiran yang tidak realistis ini dan melemparkannya ke belakang kepalanya. Wu Wanghai adalah seorang suci pedang, dan sepertinya, ayah aku bukan orang yang sederhana. Dan rahasia tubuh aku yang tidak diketahui, tampaknya lebih dari yang aku harapkan. Kenangan dan informasi mencuri kekuatan konstelasi Pavo, dan menambahkan api gelap kehampaan, menarik keluar Saint Prison Ocean, dan melonjaknya informasi teknik dan informasi pedang ke otaknya. Tang Tian bisa merasakan semacam konspirasi, apa yang ingin dilakukan bajingan itu. Tentara Salib Selatan, Santa Pedang. Apakah keduanya memiliki koneksi? Tiba-tiba, otak Tang Tian memiliki rasa sakit yang menusuk, itu sangat tiba-tiba dan sengit sehingga Tang Tian secara tidak sadar memegang kepalanya dengan erat. Sial! Api hitam di tubuhnya dengan cepat menghilang, bahkan pedang penjara lautan di tangan kanannya menghilang di bawah matahari, seperti gelembung.
Wajahnya pucat seperti kertas, mengerutkan kening, seolah-olah dia menderita rasa sakit yang luar biasa. Bajingan, beri aku waktu lagi. Tang Tian ditelan oleh kegelapan yang tak terbatas. Kehilangan kendali tubuhnya, dia terbang turun dari langit, dalam sedetik dia akan jatuh tepat ke atas pasir, pedang aman dan suara di tangan kirinya tiba-tiba menyala dengan aura cahaya redup, menopang tubuhnya dan menghentikan jatuh. Ketika dia kira-kira setengah meter dari tanah, aura cahaya dari pedang menghilang, dan dia jatuh ke pasir. Dua sosok menyapu padang pasir seperti angin, setelah melihat Tang Tian jatuh, Kren dan Ling Su terkejut dan bergegas ke depan. Dalam kehampaan, wajah Wu Wanghai tampak khawatir. Rencananya kacau. Bocah ini sebenarnya mengaktifkan kesadaran kedua sedini mungkin, itu sangat mengejutkan. Juga, mulut Wu Wanghai memperlihatkan senyum. Kesadaran kedua bocah ini, sangat kuat. Seperti yang diharapkan dari petik 2. Nada suaranya perlahan-lahan lebih lembut, daripada sosok di kekosongan berangsur-angsur menghilang. Terlepas dari apakah itu seniman bela diri di tempat kejadian, atau seniman bela diri yang menonton pertempuran dari layar mereka, semua membawa emosi yang rumit saat pergi. Tetapi semua orang tahu, pertempuran belum berakhir. Hanya saja ada terlalu banyak pertanyaan sekarang, di mana pembangkit tenaga listrik di belakang layar semua sedang menyelidiki. Yang paling banyak diselidiki, adalah pedang api hitam di tangan Tang Tian. Sangat cepat, nama suci pedang Wu Wanghai keluar. Pada titik ini, tidak ada yang berani bertindak tanpa berpikir. Untuk melibatkan seorang suci pedang, bahkan jika dia telah mati 1500 tahun yang lalu, dan agar penjara lautan pedang benar-benar mendarat di tangan Tang Tian, membuktikan bahwa kekuatannya belum habis, legenda orang suci pedang yang haus darah dan gila kemungkinan besar memiliki metode yang mirip dengan menjadi jenderal roh untuk bertahan hidup. Sword Saint Spirit General, yang menyebabkan banyak orang tersentak. Beberapa pusat kekuatan dengan kemampuan luar biasa mereka mulai melakukan segala macam investigasi sejak awal prestasi Wu Wanghai. Mereka kemudian melakukan pencarian pada karakter mencurigakan yang relevan, tetapi, mereka tidak menemukan petunjuk apapun. Pencapaian hidup Wu Wanghai langka, meskipun dia adalah seorang suci pedang, tetapi pada saat itu, banyak orang yang menempatkan penting pada metode ortodoks. Dan Wu Wanghai selalu sendirian, dan tidak meninggalkan kata-kata. Apakah itu kebetulan, atau karena suatu alasan? Tidak peduli bagaimana pembangkit tenaga listrik mencoba menyelidiki secara diam-diam, nama Tang Tian dengan cepat menyebar melalui langit selatan, langit utara, dan bahkan 5 domain kutub. Tang Tian membuka matanya, sudah 3 hari. Melihat langit-langit, dia tertegun. Bagaimana aku bisa sampai di sini? Bukankah aku berkelahi? Wajahnya berubah, dan dia segera meratap, apakah aku tidur terlalu lama? Tuhan, Little Susu dan Little Kren, kalian harus bertahan. Petik 2. Tang Tian berteriak dan melompat, dia dengan cepat mengganti pakaiannya dan berlari keluar. Ketika dia berlari keluar dari kamarnya, dia tertegun, benteng di depannya, tenang dan sibuk dengan kegiatan, seolah-olah semua orang merayakan. Ini. Tuan sudah bangun. Tiba-tiba seorang seniman bela diri berteriak. Tang Tian kaget. Teriakan itu segera menyebabkan gelombang besar, karena banyak seniman bela diri berdatangan. Menguasai. Kamu akhirnya bangun. Petik 2. Itu keren. Aku tahu tuan itu baik-baik saja. Petik 2. Wah. Keributan tiba-tiba dan kerumunan yang masuk menyebabkan otak Tang Tian bersenandung dan merasa kembung. Dia bingung, apa yang terjadi. Kren dan Ling Su terbang dengan sangat cepat. Melihat ekspresi Tang Tian yang bingung, hati Kren teraduk. Ling Su mengepalkan giginya sebagai gantinya, bajingan ini, akhirnya terbangun. Biarkan aku memukulinya dengan sangat baik. Petik 2. Kren segera menarik Ling Su. Tang Tian tiba-tiba memperhatikan beberapa wajah yang akrab, dan terkejut, nyamuk, kenapa kalian ada di sini? Dia melihat keempat orang yang melambai padanya dengan bingung, mereka berempat memiliki ekspresi yang agak malu. Kami sebenarnya ada di sini untuk membantu, tetapi dihentikan oleh orang-orang di jalan. Ekspresi mereka berempat tidak alami, pada akhirnya Liang Qiyu yang menjelaskan. Mereka awalnya dikirim untuk membantu, tetapi pada akhirnya mereka tidak melakukan apa-apa, dan sebenarnya ditahan oleh orang-orang. Molly tersenyum canggung, tapi kami melukai beberapa orang yang menahan kami. Apakah kamu baik-baik saja? Han Bingning mengumpulkan keberaniannya untuk bertanya. Aku baik-baik saja. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dia belum mengklarifikasi situasi, aku pikir aku ketiduran. Overslept. Mereka berempat kaget. Molly tertawa, sudah kubilang, fundamental Tang memiliki tubuh sesat, menderita begitu banyak luka, sama dengan tidur. 3 lainnya kemudian menyadari. Aku terluka. Kali ini Tang Tian juga terpana, dia menatap dirinya sendiri, aku tidak merasa terluka. Pada saat ini, Kren dan Ling Su berjalan mendekat. Ling Su telah tenang setelah dihibur oleh Kren, mendengar kata-kata Tang Tian. Kren curiga, apakah kamu ingat pertempuran? Pertarungan. Pertempuran apa? Tang Tian menggaruk kepalanya dengan kebingungan dengan wajahnya yang bingung. Pada saat ini, semua orang sudah tenang. Kamu benar-benar tidak ingat apa-apa. Wajah Ling Su curiga, apakah kamu tidak takut bahwa aku akan menemukan masalah dengan kamu, dan sengaja mencoba untuk lolos dengan itu? Mengapa kamu menemukan masalah denganku? Tang Tian tidak mengerti. Kamu benar-benar tidak ingat. Ling Su tidak nyaman.
Ingat apa? Tang Tian mulai merasa kesal, jangan coba-coba bermain denganku. Biarkan aku memberitahu kalian semua, aku sudah melihat kalian semua. Ingin bergabung untuk berbohong padaku. Tidak mungkin. Aku hanya ketiduran. Petik 2. Melihat wajah konten Tang Tian, semua orang terdiam. Kren, kamu tiba-tiba meletus dengan api hitam. Ling Su, lalu kamu mengambil pedang entah dari mana. Kren, lalu Meng Wei meminta Meridian darah memanggil. Ling Su, itu memberinya pedang. Tang Tian mengerutkan kening, dan bertanya, lalu dia memotongku. Kren, lalu dia memberimu pedang. Ling Su, lalu dia meninggal. Hahaha. Tang Tian tertawa sampai air matanya keluar, hei, ceritamu tidak cukup profesional, dia bahkan memberikan pedang padanya, lalu dia mati. Wahaha, apakah karena aku terlalu tampan? Nyamuk sapi, lihat, aku lebih tampan darimu. Petik 2. Ekspresi Ah Mo Li berubah aneh, Tang fundamental, mereka tidak berbohong padamu. Cerita kekanak-kanakan kelas rendah seperti ini, kamu ingin menipu pemuda yang seperti dewa ini, haha, aku sudah melihat semuanya. Tang Tian tersenyum puas. Sabar ada di tanganmu. Kren menunjuk ke pinggang Tang Tian. Tang Tian melihat, dan terkejut, tetapi dengan percaya diri menjawab, kalian pasti telah menempatkannya pada aku. Dia tampaknya tidak peduli dengan pedang di pinggangnya, tetapi ketika dia menyentuh sarungnya, dia terkejut. Perasaan aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Perasaan yang aneh. Wajah Tang Tian bingung. Kren menatap ekspresi Tang Tian dan dengan cepat bertanya, perasaan apa? Tampaknya asing namun asing, pedang ini memiliki roh bela diri. Tang Tian terkejut. Jantung Kren melonjak, cobalah menyodorkannya. Semua orang segera berserakan untuk menciptakan ruang untuk Tang Tian. Tang Tian tidak tersenyum lagi, dia menyentuh sarung pedang, dan perasaan yang akrab naik lagi. Sepertinya dia telah melatih teknik pedang untuk waktu yang sangat lama, yang sangat aneh, dia tahu dia tidak terlatih dalam teknik pedang. Hatinya teraduk, dan dia mengeluarkan pedang itu. Gerakannya halus, dan sangat cepat. Tang Tian dikejutkan oleh gerakannya sendiri, dan secara sadar didorong keluar. Jejak pedang lurus muncul dari bawah kakinya, dan memanjang 15 meter. Tang Tian tertegun. Dia benar-benar tidak ingat. Sangat misterius. Mungkinkah itu amnesia? Wah, lebih baik kita mempelajarinya. Petik 2. Iya, ini jelas kesempatan terbaik. Diskusi yang bersemangat mulai terdengar dari belakangnya. Tang Tian tersadar, dan tidak bahagia, hei, apa yang sebenarnya terjadi? Diskusi yang meriah dengan cepat dimulai oleh semua orang, dan semua yang terjadi hari itu semuanya diungkapkan satu kali. Tang Tian mendengarkan sampai matanya menjadi besar, wajahnya tak percaya. Setelah mendengarkan seluruh cerita, Tang Tian terdiam sejenak, lalu tiba-tiba bertanya, lalu di mana pedang suci? Lenyap, Kren menjelaskan. Hati Tang Tian menegang, hilang. Bagaimana itu bisa hilang? Ya ampun, ini adalah pedang suci, berapa nilainya? Jika aku menjualnya, kita semua akan kaya, dan bisa makan sampai kita mati. Petik 2. Semua orang tercengang. Tang Tian bergumam pada dirinya sendiri, sepertinya aku hanya harus menjual Chef dan Sword Sabre ini, Constellation Dark Tracer, mendengar nama ini, itu seharusnya bisa dijual dengan harga tinggi. The Safe and Sound Sabre di tangannya bergetar. Merasakan ketakutan di pedang-pedang yang aman dan sehat, Tang Tian tertawa terbahak-bahak bercanda-bercanda. Tapi, dengan itu, kita menang. Aku pikir begitu. Kren tidak yakin. Haha, kalau begitu kita pasti harus makan pesta dan merayakannya. Tang Tian mengangkat tangannya dengan kegembiraan, dengan itu, dia segera bergegas ke kambing yang sedang barbeket. Sisanya semua saling memandang. Konstelasi cetus. Gong Qing duduk di tahta paus, telapak tangannya menopang dagunya, tenggelam dalam pikirannya. Dia sudah berusia 60 tahun, tetapi terlihat seperti pria parubaya yang baru berusia 40 tahun, tanpa ekspresi kuyu, dia memiliki temperamen seorang sarjana. Dia telah menjadi master konstelasi cetus selama lebih dari 10 tahun dan telah adil, sangat dicintai dan dihormati oleh warganya. Pada saat ini, semua rakyatnya bersemangat, dan merasa sedih. Menguasai. Kami benar-benar tidak bisa membiarkan itu pergi. Konstelasi cetus kami adalah salah satu dari 10 aula istana Katulistiwa, meskipun kami tidak suka berkeliling dalam ekspedisi, tetapi bagaimana kita dapat menderita cemoohan itu? Di bawah mata semua orang, ia telah menginjak konstelasi cetus kami, dan menciptakan harta karun konstelasi. Bahwa Lupus Constellation hanyalah Southern Sky Constellation, mereka bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk membawa sepatu kami. Dan Tang Tian itu, hanya tingkat ke-8 belaka, dia berani memperlakukan konstelasi cetus kita sebagai batu loncatan, dia pasti lelah hidup. Petik 2. Seorang pria yang berani dan kuat dengan sosok yang mengesankan berkata. Fu Yan adalah salah satu pria tangan kanan Gong Qing. Dia sangat populer di cetus Constellation dan memiliki kekuatan luar biasa. Semua orang yang hadir menganggukkan kepala. Pertempuran di Lupus Constellation awalnya tidak memiliki koneksi dengan cetus Constellation, tetapi tidak pernah mereka berpikir bahwa pada akhirnya Tang Tian akan melawan cetus Constellation dan menciptakan sebuah Constellation Dark Tracer. Itu seperti sekelompok orang di cetus Constellation telah menderita dari luka-luka internal, dan sangat marah. Gong Qing bahkan tidak mengangkat kelopak matanya, dan bertanya dengan acuh tak acuh, ide apa yang kamu miliki?
Kamu tidak dapat meminta sekelompok orang dewasa ini lari ke anak kecil dan membunuhnya. Jika tersiar kabar, itu akan menjadi intimidasi yang kuat bagi yang lemah, dan kita tidak bisa lari dari itu. Petik 2. Kita bisa menuju ke grup marsial terhormat untuk menekan mereka, dan meminta Tang Tian untuk menyerahkan Dark Tracer. Bawahan kamu sudah tahu, Tang Tian tidak memiliki posisi tinggi di grup marsial terhormat, dan hanya di liga yang sama dengan Jing Hao. Aku percaya bahwa dengan menekan kelompok bela diri terhormat, mereka tidak akan menghentikan kita. Seorang sarjana seperti pria menonjol, dia dipanggil GQ, dan seorang penasihat yang agak luar biasa. Itu ide yang bagus. Fu Yan mengepalkan palu seperti kepalan tangannya, dan menjawab dengan penuh semangat. Gong Qing menganggukkan kepalanya, itu benar, tetapi bagaimana jika Tang Tian tidak patuh? Apakah kita harus menemukan masalah dengannya? Salah satu aula istana Khatulistiwa, akan menemukan masalah dengan bocah nakal, bahkan jika kita menang, tidak ada untungnya. Petik 2. GQ berkata dengan terang-terangan, bawahanmu telah mendengar, rute asli Tang Tian adalah menuju Southern Cross Constellation. Jika Tang Tian tidak mau menyerahkannya, kita bisa menutup pintu berbintang antara konstelasi Cetus dan konstelasi Lupus, sebagai hukuman. Petik 2. Gong Qing merasa itu masuk akal, Cetus Constellation adalah rute terpendek ke Southern Cross Constellation. Jika Tang Tian dan yang lainnya tidak patuh, itu berarti mereka harus mengambil jalan memutar besar. Itu akan menghabiskan lebih banyak waktu dan menciptakan kemungkinan yang lebih tinggi untuk menghadapi bahaya. Karena seperti itu, mereka juga tidak akan berkonflik dengan grup bela diri terhormat, dan tidak ada yang bisa mengatakan apa-apa tentang itu. Dia mengangguk, kalau begitu pergi dan lakukan itu. Wajah Turuhai hitam, dia tahu bahwa hari-hari yang akan datang tidak akan baik. Wajahnya telah mencapai titik terendah setelah pertarungan di Lupus Constellation. Two Family Six Guard adalah hasil dari darah, keringat dan air mata, sesuatu yang telah ia habiskan dengan jumlah tak terbatas untuk membuatnya, dan yang membuatnya lebih marah adalah tindakan terakhir Meng Wei, perempuan jalang itu, tidak tahu cara mati dengan benar, dan benar-benar menempatkan semua kekuatannya ke dalam pedang yang rusak. Sekarang ada banyak rumor, mengatakan bahwa posisinya sebagai tetua langit utara tidak stabil. Para tetua jiwa Onyx, memiliki peringkat yang ketat, peringkat mereka mirip dengan gradasi rasi bintang. Langit Selatan, Langit Utara, Domain Kutub, Aula Istana Khatulistiwa, Istana Ekliptika, 5 peringkat, masing-masing peringkat memiliki jumlah tetua tertentu yang harus mengikuti aturan ketat, dan sangat sulit untuk dipromosikan. Selain kontribusi khusus untuk organisasi, orang yang ingin mempromosikan peringkat membutuhkan tempat kosong di peringkat yang lebih tinggi. Banyak tua-tua Southern Sky berlomba-lomba untuk posisinya, dan tidak bisa menunggu posisinya turun. Aku tidak akan membiarkan kalian semua menggantikanku. Turuhai berdiri, dia perlu mencari bantuan, untuk membantunya mengatasi perjuangan. Jika tidak, semua tetua Southern Sky akan menjadi seperti serigala liar yang mengejarnya, ingin merobeknya menjadi berkeping-keping. Tidak ada pertikaian di dalam Onyx Soul, tapi itu kata-kata kosong. Mereka tidak akan melakukannya dalam terang, tetapi akan memiliki metode curang. Merasakan rasa urgensi, dia tahu dia harus bertindak. Dia berjalan ke pintu, tetapi wajahnya tiba-tiba berubah, dan mundur setengah langkah. Pintu di depannya secara otomatis terbuka sendiri, dan sosok dengan sabit besar raksasa di punggungnya muncul di depannya. Sabit hitam. Wajah Turuhai berubah menjadi jelek, tetapi suaranya membawa jejak gemetar, siapa yang menyewamu untuk datang? Aku akan memberi kamu jumlah itu, aku akan membayar 2 kali lipat, tidak, 3 kali lipat. Petik 2. Pihak lain tidak peduli, sabit di punggungnya tiba-tiba berpindah ke tangannya, dan aura hitam melintas. Fatili membuka sebotol anggur, wajahnya penuh senyum, dan menuangkan secangkir untuk Mo Wei Tian, adik, kamu harus mengirim semua senjata roh mekanik sebelumnya, aku masih ingin membangun pasukan aku. Mo Wei Tian tampaknya memiliki beberapa pemikiran dalam benaknya, tetapi dengan cepat bereaksi, apakah Master Kota menemukan seorang pemimpin militer? Tidak, para pemimpin militer tidak mudah ditemukan. Fatili tertawa, tapi aku punya banyak uang. Mo Wei Tian terkejut, Tuan Kota memukulnya kaya lagi. Hahaha. Fatili tersenyum senang, dari 5 kota Turuhai, 2 dari mereka sudah mendarat di tangan aku. Juga, aku telah mengirim berita, bahwa aku tidak ingin 3 sisanya. Hehe, kentang goreng kecil itu, pasti akan menerkam mereka. Turuhai sudah selesai. Petik 2. Sangat cepat. Mo Wei Tian terkejut. Turuhai memiliki terlalu banyak kehalusan selama beberapa tahun terakhir. Dia telah membuat kesalahan, 1 langkah ceroboh dan seluruh pertandingan hilang, dia sudah lama lupa tentang itu. Fatili mencibir, meneguk anggur merah di tangannya, dia melanjutkan, jika dia bisa bertahan selama 10 hari lagi, dia mungkin memiliki kesempatan untuk bangkit kembali. Sayangnya, aku sudah lama menunggu terlalu lama untuk hari ini. Petik 2. Dia melakukan tindakan memotong tenggorokan. Mata Mo Wei Tian melebar, dia tidak percaya, jangan katakan padaku. Fatili tertawa, dan sekali lagi menuang cangkir anggurnya sampai penuh, dan dengan gembira berkata, katakan padaku, haruskah aku tidak merayakannya? Mo Wei Tian tertegun. Rumah tangga Sima. Qiu Zijun berbicara dengan tenang, informasi yang kami kumpulkan tentang Wu Wanghai sangat sedikit, tetapi kami berhasil menemukan bahwa, kira-kira 20 tahun yang lalu, diduga Jenderal Roh Wu Wanghai muncul di dekat Southern Cross Constellation. Konstelasi Lintas Selatan.
Sima Xiao meletakkan informasi rahasia ke dalam mulutnya, dan berbicara dengan makanan di mulutnya, jangkauan orang-orang kami sangat dalam ya, prospek apa lagi? Petik 2. Tidak ada. Qiu Zijun menggelengkan kepalanya. Sepertinya kita hanya bisa hidup dengan itu. Sima Xiao memiliki wajah tak berdaya. Rencana yang kamu sebutkan tentang mengambil kursi patriark telah hilang. Qiu Zijun berkata, aku telah mendapatkan berita, bahwa para tetua berpikir bahwa cabang pertama telah terlalu banyak berkorban, dan telah memutuskan untuk melengkapi cabang pertama, sehingga mereka akan terus memegang kursi. Tidak ada pilihan, fondasi kita terlalu tipis. Sima Xiao melambaikan tangannya, dan berkata dengan tidak jelas, tapi tidak masalah, aku telah menemukan pemimpin militer yang baik. Selama kita membangun pasukan kita, tidak masalah apakah kita memiliki atau tidak memiliki posisi patriark. Petik 2. Siapa? Qiu Zijun bertanya. Phoenix Constellation, The Rong yang dipuji sebagai sarung tangan besi. Qiu Zijun terkejut, kamu berhasil meyakinkannya. Beberapa tahun yang lalu, aku mendengar bahwa putrinya menderita penyakit aneh, dan selama ini aku telah mencari obat untuknya. Keberuntungan aku bagus, dan akhirnya menemukannya baru-baru ini. Sima Xiao tertawa, konstelasi Phoenix tidak memiliki pasukan, dan The Rong bukan keturunan langsung, ia menghabiskan waktu sebagai perwira untuk menghabiskan waktu, dan tidak memiliki tujuan yang hebat. Untuk dapat menemukan pasukan di sini, bagaimana mungkin dia tidak bahagia? Petik 2. Qiu Zijun mengangguk, standarnya bagus. Prestasinya di tentara sebelumnya untuk disewa luar biasa dari masa lalu. Sejak dia pergi, pasukan tidak bertahan lama. Tetapi aku mendengar bahwa dia sangat keras kepala, jadi dia tidak diterima dengan baik oleh para petinggi di Phoenix. Petik 2. Orang berbakat mana yang tidak keras kepala? Sima Xiao tertawa, jika aku bahkan tidak memiliki pikiran yang luas seperti ini, apa yang bisa aku capai? Pasukan akan diserahkan kepadanya, berikan apapun yang dia inginkan, aku tidak akan bertanya. Petik 2. Qiu Zijun lalu bertanya, lalu bagaimana dengan Yang Wu? Yang Wu adalah orang yang dipilih oleh Sima Xiao sebelumnya, dan sekarang setelah dia memiliki The Rong, Yang Wu tidak berguna. Sima Xiao tertawa, biarkan mereka bersaing, yang kalah akan menjadi bawahan, itu lebih adil, dan tidak ada yang akan tidak setuju. Itu ide yang bagus. Qiu Zijun menghakimi, dan tiba-tiba bertanya, mengapa kamu begitu negatif tentang ini? Atau haruskah aku katakan, mengapa kamu merasa bahwa Tang Tian akan benar-benar memengaruhi rencana kamu? Petik 2. Wajah tersenyum Sima Xiao menjadi lurus, aku tidak tahu. Tetapi, bersiap adalah aman, yang tidak pernah merupakan hal buruk. Petik 2. Tiba-tiba dia tersenyum lagi, dan, tidakkah menurutmu beberapa hari ini terlalu sepi? Tang Tian baru saja melangkah ke pintu cahaya, ketika sesosok hitam tiba-tiba bergegas di depannya dan tiba-tiba berhenti, membuatnya takut. Itu Yaya. Hanya itu. Hei, Yaya, bagaimana kamu bisa seperti itu? Tang Tian memandang Yaya yang dikelilingi oleh asap, dan tertegun. Seluruh tubuh Yaya berwarna hitam, seolah keluar dari cerobong asap, dan ditutupi dengan jelaga. Hanya sepasang mata yang berkedip putih. Yaya mengangkat kedua tangannya yang kecil, dan mulai mencicit, dan mensimulasikan suara mengisap dari mulutnya. Tang Tian bingung, dan setelah beberapa saat, dia bertanya, kamu? Apakah kamu mengatakan kamu menelan seluruh asap ke dalam tubuhmu? Petik 2. Yaya dengan senang hati menunjuk ke perutnya, dan mengangkat kepalanya, menunjukkan wajah, kamu sebaiknya memuji aku. Tang Tian menjepit hidungnya, dan dengan tangannya yang lain dia memukul pantat Yaya, membawanya di depannya. Sangat kotor. Biarkan aku memberitahu kamu, kamu sebaiknya tidak memanjat aku lagi. Keke, lihat dirimu, seperti eksavator. Bagus bahwa kamu menghisap asap bodoh itu, sangat berisik. Tang Tian segera berkata, tapi, biarkan aku memberitahumu, teman kecil, merokok itu buruk untuk tubuhmu. Yaya berjuang keluar dari Tang Tian yang mencubit pantatnya. Itu berdecit sedih, kepalan tangannya membentur dada, menunjukkan bahwa itu tangguh dan kuat. Iya, kamu sangat kecil, jangan berpikir bahwa setelah diwarnai hitam, kamu adalah sesuatu yang lain. Tang Tian tertawa terbahak-bahak, wajahnya penuh cemoohan. Yaya marah, dan membentuk posisi setengah jongkok, menegangkan lengannya, memamerkan kekuatannya. Tang Tian melihat bendera yang ada di pantat Yaya, gemetar bersama Yaya, yang sangat lucu. Dia berjongkok, tertawa dengan panik, dan mencoba menggunakan jarinya untuk mengibarkan bendera kecil itu. Yaya jatuh ke tanah karena kendalinya. Yaya menjadi lebih marah, deng-deng-deng, berjalan mendekat, dan melompat beberapa kali. Pada akhirnya Tang Tian mengejarnya bahkan lebih, mengibarkan bendera kecil di pantat Yaya. Yaya segera memegang bendera, dan dengan cepat berlari jauh sebelum berhenti. Pada saat ini Tang Tian bermain cukup, dia berdiri, dan tertawa, haha, oke, aku akan berhenti di sini untuk hari ini, aku masih memiliki hal-hal yang harus dilakukan. Yaya yang bersemangat meneriakkan kata. Huoyi. Tinju hitam dan gemuk itu menekan keluar. Tubuh Tang Tian membeku, dan murid-muridnya tiba-tiba berkontraksi. Cahaya di depannya tiba-tiba menghilang, menyebabkan penglihatan Tang Tian menjadi gelap. Kegelapan yang tiba-tiba menyebabkan Tang Tian tercengang. Kegelapan dengan cepat datang dan dengan cepat pergi, dalam sekejap mata, rasanya seperti Fata Morgana yang menghilang. Tinju kecil Yaya, berhenti 2 cm dari hidung Tang Tian. Tang Tian tertegun.
Yaya sangat senang dengan reaksi Tang Tian, tetapi lupa bahwa itu masih di udara, dan langsung jatuh ke tanah, menabrak tanah seperti makanan penutup agar-agar. Dalam sekejap mata, ia memantul ke atas, dan mendapatkan kembali bentuknya, lalu melompat lagi. Tang Tian bereaksi, dan tergagap, menelan tinju baja ringan. Yaya dengan senang hati menyilangkan lengannya, dan memiliki postur kekuasaan. Setelah berputar, diambil oleh Tang Tian. Setelah itu ia diregangkan menjadi selaput, dan kemudian kembali ke bentuknya. Tang Tian bergumam, selain menjadi lebih hitam, tidak ada banyak perubahan, jangan bilang cara menggunakan asap hitam adalah menelan itu. Apakah aku perlu menganalisisnya? Lihat apakah ada kartu roh Swallowing Light Steelfish. Petik 2. Tubuh Yaya membeku, wajah gemuknya dipenuhi ketakutan. Itu adalah teknik bela diri yang unik, telah ditelan oleh Jenderal Rohbat, sia-sia. Itu bernilai banyak uang. Petik 2. Semakin dia memikirkannya, semakin marah dia. Semakin marah, semakin banyak rasa sakit yang ditimbulkannya. Ekspresinya tidak ramah ketika dia menatap Yaya. Wajah Yaya langsung tersenyum tersanjung, selain mata, tidak ada yang bisa dilihat. Menyesal seperti orang gila, jika tidak memamerkan keterampilan itu tidak akan merusak bencana. Sekarang ada kesempatan untuk menebus kejahatannya. Suara Bing tiba-tiba keluar dari belakang Tang Tian. Tang Tian berbalik dan menatap Bing dengan curiga, kesempatan apa? Kekuatanmu, telah menembus batas atas barak rekrut. Barak yang merekrut tidak dapat membantu kamu lebih jauh, jadi kami membutuhkan barak tentara yang sebenarnya. Bing menjelaskan, dia tidak mengemukakan pertempuran hari itu. Barak tentara nyata. Tang Tian segera tertarik dengan topik Bing, dan bertanya, tidakkah kamu mengatakan bahwa barak tentara yang sebenarnya semuanya ada di Southern Cross Constellation? Itu adalah kebenaran. Bing berkata, tapi, di dekat barak rekrut, sebenarnya ada barak yang ditinggalkan. Barak yang ditinggalkan. Tang Tian kaget. Betul. Bing mengenang, dulu garis depan, dan pasukannya ada di sana, tetapi setelah itu, perimeter kami terus meluas, sehingga tanah yang dipagari terus bergeser keluar, sehingga barak menjadi ditinggalkan. Jadi seperti itu. Tang Tian mengerti, tapi kemudian dia ragu, apa gunanya barak tentara yang ditinggalkan. Itu mungkin telah ditinggalkan, tetapi itu tidak berarti itu tidak berguna. Bing dengan sabar menjelaskan, dan, aku juga bisa mengendalikan barak itu, jadi itu bisa diaktifkan. Ini memiliki banyak kemampuan yang dapat membantu kamu. Pasukan lintas selatan, barak tentara memiliki kemampuan sempurna. Dan, itu bisa menghasilkan roh pemimpin militer dari perwira tinggi dan seterusnya. Petik 2. Bukankah itu berarti jika ada yang menemukannya, mereka dapat menghasilkan pemimpin militer roh? Tang Tian bertanya. Bing akhirnya tidak bisa menahan ejekannya, kamu pikir ada orang acak yang bisa mengaktifkannya? Hanya orang dengan otoritas seperti aku yang bisa mengaktifkannya. Peringkat pasukan jauh lebih ketat daripada yang bisa kamu bayangkan, pemula. Petik 2. Melihat wajah Bing dari, aku orang yang penting, Tang Tian mencibir, hei, perwira senior, maka kamu pergi dan mengaktifkannya. Bing kemudian menyadari, dan segera berubah menjadi bahasa yang fasih, secepat angin, dengan barak tentara. Itu akan sangat membantu pelatihan kamu dalam teknik bela diri. Pikirkanlah, saat ini kamu sedang berlatih di Wind Concealment dan Air Shield Strike teknik yang memiliki kualifikasi untuk menjadi teknik bela diri yang unik. Dengan barak tentara, kemungkinan kamu menerobos akan meningkat dengan margin yang sangat besar. Barak tentara memiliki banyak mata pelajaran pelatihan yang semuanya diciptakan demi mengejar batasan. Petik 2. Apakah itu asli atau palsu? Tang Tian tidak mempercayainya. Tentunya. Bing tahu itu adalah masa yang genting, dan mulai membual dengan segala yang dimilikinya. Apakah kamu tahu bahwa di zaman kita ini, umumnya lebih bebas? Khususnya dalam pelatihan teknik bela diri, tidak ada batasan dan tabu seperti yang kita miliki saat ini, dan mengejar batasan kita adalah salah satu kebebasan yang menjadi hak kita. Misalnya pedang tercepat, kekuatan terbesar, pertahanan terkuat, insting terkuat, gerak kaki paling gesit. Siapapun yang bisa mencapai salah satunya, segera menjadi terkenal di barak. Para brengsek itu mengeluarkan seluruh energinya untuk pelatihan setiap hari, dan hanya akan menghabiskan waktu mereka untuk pelatihan. Dalam 3 pasukan besar, kebebasan tentara salib selatan kita, jelas yang terbaik. Petik 2. Tang Tian yakin, di mana barak yang ditinggalkan. Bing mengikuti sepanjang sisi kiri Tang Tian dan menunjuk, ke arah itu, tapi kita perlu membuka rute dari kerikil dari arah itu. Tinju baja ringan Yaya cocok untuk pekerjaan itu. Petik 2. Yaya segera membusungkan dadanya dan mengangkat kepalanya, menunjukkan ekspresi, aku bisa dipercaya. Baik, Tang Tian melemparkan Yaya ke Bing, dan bertanya, kira-kira seberapa jauh? Ekspresi Bing menjadi bahagia, dan berkata, tidak terlalu jauh, tepat di seberang dataran tanah liat. Itu, dataran tinggi. Tang Tian bertanya dengan gagap. Ya, aku ingat ketika kami menggunakan seni tubuh ringan untuk mempercepat perjalanan kami saat itu, kami menghabiskan waktu sekitar 2 bulan. Bing mengenang, dataran tinggi tanah liat, sangat luas, dan ada suku Tao yang tinggal di sana. Pasukan kita di masa lalu dulu memiliki banyak orang dari suku itu. Tang Tian memandang ke arah Yaya dengan simpati, itu perlu mengebor jalan melalui seluruh dataran tinggi. Yaya sudah pingsan karena ketakutan. Tang Tian meninggalkan barak yang merekrut dan pergi ke kota 3 roh penuh belas kasihan, dan disambut oleh Pipa, yang membawanya ke laboratorium Patua Fei. Kondisinya tidak terlalu buruk.
Tang Tian melihat sekeliling, menemukan ruang yang memadai, dengan banyak harta bintang, semua berbaris berturut-turut, aura cahaya menyilaukan matanya. Setelah menghabiskan 1,5 miliar untuk harta karun bintang, hasilnya sangat mencengangkan. Jika spesialis meridian darah lainnya menyaksikan pemandangan seperti itu, mata mereka akan dipenuhi dengan warna merah dan akan meludahkan darah di tempat. Orang tua Fei tertawa bodoh, dia sangat gembira dengan kondisi kehidupan yang dimilikinya. Pada awalnya, dia khawatir. Dia belum pernah mendengar tentang Three Spirit City, dan tidak tahu apa yang menantinya. Tetapi ketika dia mengikuti Bel kembali ke Three Spirit City, dia tertegun bodoh melihat pangkalan besar dibangun. Itu adalah pangkalan perunggu raksasa. Pak Tua Fei menduga bahwa tuannya jelas berasal dari keluarga bangsawan kuno, hanya mereka yang bisa menghasilkan kekayaan sebesar itu. Basis perunggu sudah membuatnya sangat terkejut, tetapi kondisi bengkel mekanik Sai Lei membuatnya semakin terpana. Dia tidak memiliki pemahaman yang baik tentang senjata mekanik, tetapi dia bisa melihat dengan jelas, alokasi yang diberikan padanya, pasti akan menyebabkan banyak insinyur mesin iri. Sai Lei segera memberinya area besar yang mengejutkan, dan dia berani mengkonfirmasi bahwa jika spesialis meridian darah melihat kondisi hidupnya saat ini, mereka akan langsung menolak semua koin bintang, dan akan berlari sambil menangis dan menjerit. Tang Tian melihat ruang kosong, dan berkata, jika kamu memerlukan beberapa asisten, pergi dan panggil beberapa orang. Bisakah aku? Orang tua Fei sangat gembira, dia tahu banyak spesialis meridian darah yang tidak dikenal, melihat laboratorium yang sangat mewah, dia memikirkan teman-teman lamanya. Ya kamu bisa. Tang Tian berkata, jika ada orang yang cocok, panggil mereka langsung. Tang Tian memandang Pipa, matanya bersinar, Pipa, saran apa yang kamu miliki? Itu benar, jika dia tidak mengerti karena dia tidak cukup pintar, dia punya teman pintar. Pipa batuk, lalu bertanya, Tuan, permintaan apa yang kamu miliki untuk laboratorium? Permintaan. Tang Tian terkejut, untuk dapat mengungkap meridian darah aku. Ada persyaratan untuk profitabilitas. Pipa terus bertanya. Tidak ada persyaratan. Tang Tian menggelengkan kepalanya, dia punya banyak cara untuk menghasilkan uang, tetapi dia tidak ingin menunda waktu yang dibutuhkan untuk mengungkap meridian darahnya demi mendapatkan uang, aku ingin itu secepat mungkin. Satu-satunya tujuan laboratorium adalah mengungkap meridian darah aku. Petik 2. Aku mengerti. Pipa berkata dengan lembut, aku akan mengikuti itu dan membuat rencana yang cocok. Pipa benar-benar kompeten. Aku akan menyerahkannya kepadamu. Tang Tian berkata dengan penuh semangat. Pak Tua Fei tidak menolak, setelah beberapa hari terakhir berinteraksi, pengetahuan dan kemampuan Pipa telah meyakinkannya. Setiap pertanyaan yang dia miliki, dia akan menemukan Pipa pertama, dan dia lebih dapat diandalkan daripada Sai Lei yang akan menghilang di sana-sini. Baiklah, Old Fei, hasil apa yang kamu peroleh baru-baru ini? Tang Tian bertanya. Ada beberapa hasil. Roh lelaki Tua Fei dibangunkan, dia belum tidur beberapa hari terakhir dan terus meneliti, bahkan melupakan makanannya. Dia sangat jelas, bahwa bos telah menghabiskan 1,5 miliar, dan memandang penelitiannya sebagai hal yang paling penting. Semakin dini dia bisa mendapatkan hasil, semakin banyak bos akan melihatnya sebagai hal yang penting, dan kepercayaan yang diberikan padanya akan lebih banyak. Tang Tian baru saja dengan santai bertanya, tetapi tidak berharap Pak Tua Fei memiliki beberapa hasil, dan segera berkata, katakan padaku, katakan padaku. Tuan, tolong ikuti aku. Orang Tua Fei memimpin, dan melewati pintu demi pintu, dia mencapai kedalaman laboratorium yang dijaga ketat. Setelah masuk, Tang Tian langsung tertarik ke benang api hitam yang mengambang di casing kaca. Api hitam yang terakumulasi dalam meridian darah guru, telah mengalami pemisahan, dan konfirmasi terakhir, adalah bahwa itu adalah api gelap yang batal. Setelah berbicara tentang rakyatnya, Pak Tua Fei menjadi penuh semangat, api void gelap ada di dataran kosong, dan sampai sekarang, hanya 3 jenis meridian darah yang memiliki kemampuan untuk menggunakan api void gelap. Tapi setelah melalui percobaan untuk menyingkirkannya, meridian darah kamu bukan satu-satunya. Dan aku menyadari, api gelap yang kosong di meridian darah guru, tidak alami. Petik 2. Tidak alami. Apa maksudmu? Tang Tian kaget. Itu berarti itu tidak diwarisi dari salah satu dari orang tuamu. Pak Tua Fei menjelaskan. Maksudmu, itu ditempatkan setelah aku lahir. Tang Tian bertanya. Alasan guru benar. Ekspresi Pak Tua Fei membeku, nyala void gelap ini, terjadi melalui proses yang disengaja, dan sepenuhnya dihancurkan menjadi meridian darah guru. Selain itu, aku menemukan jenis zat lain yang mirip dengan api gelap yang hampa. Petik 2. Tangan Pak Tua Fei menunjuk ke casing kaca lain. Tang Tian tidak menyadarinya sebelumnya, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, dia menyadari bahwa kristal es biru berukuran jarum melayang di dalam. Itu terlalu kecil, karena itu Tang Tian tidak menyadarinya. Hati Tang Tian bergetar, mungkinkah? Kristal es biru ini, adalah racun yang menakutkan dan sangat beracun, disebut Ice Blue Heart, karena secara langsung menggunakan konstitusi orang tersebut. Di masa lalu, orang menggunakannya untuk melatih beberapa teknik bela diri kontrol pikiran. Itu sama dengan api gelap yang batal, dan sengaja dicampur ke meridian darah kamu. Juga, setelah bercampur dengan api gelap yang batal, secara kebetulan memiliki keseimbangan yang halus, tidak ada racun, teknik ajaib seperti itu, belum pernah terdengar sebelumnya. Petik 2. Orang tua Fei kemudian berkata dengan lembut, ketika aku memisahkan api void dark kamu dan hati Ice Blue, meridian darah guru mengalami transformasi baru. Transformasi apa?
Tang Tian bertanya dengan tegas. Tuan, lihatlah. Patua Fei membuka freezer perunggu, dan mengeluarkan tabung reaksi. Tabung reaksi memiliki zat merkuri kental, membawa gloss logam putih keperakan yang intens, dengan semacam tekstur taktil, dicampur dengan titik-titik hitam yang tampak seperti bintang. Itu terlihat sangat misterius. Itu darahku. Tang Tian tercengang, dia tidak bisa mempercayai matanya sendiri. Iya, Patua Fei agak fanatik. Ini adalah pertama kalinya bawahanmu melihat meridian darah yang ajaib, dan, itu jelas bukan bentuk aslinya. Meskipun komposisi cairan perak dan titik-titik hitam belum diklarifikasi, bawahan kamu berani menebak bahwa itu sebenarnya seperti Void Dark Flames dan Ice Blue Heart, dan merupakan kunci kedua. Petik 2. Kunci kedua. Tang Tian bingung. Meridian darah guru jelas tidak biasa. Semangat Patua Fei terangsang, Void Dark Flames dan Ice Blue Heart, kunci terluar darah guru yang paling utama terdiri dari dua zat yang sangat berbeda, tetapi mampu mencapai keseimbangan ajaib, seperti kunci, dan juga jenis perlindungan. Cairan perak dan titik-titik hitam, menciptakan keseimbangan baru. Jika guru ingin menggerahkan kekuatan meridian darah kamu, kamu perlu membuka semua kunci. Petik 2. Mengapa meridian darahku memiliki hal seperti itu? Tang Tian bertanya setelah memikirkannya. Orang tua Fei melirik Tang Tian, dan agak ragu-ragu. Tang Tian menatapnya, bicaralah apapun yang ada di pikiran kamu. Pak tua Fei merasa malu, tentang itu, siapa yang bisa benar. Tapi yang kecil ini punya beberapa tebakan. Petik 2. Beberapa. Tang Tian kaget. Dia bahkan tidak punya dugaan, namun Patua Fei telah memikirkan beberapa, dan jadi dia bertanya dengan rasa ingin tahu, apa itu? Mari kita mulai dari semua kunci ini. Bagi aku, penggunaan kunci ini terbesar adalah untuk perlindungan. Satu tebakan adalah bahwa ini dimaksudkan untuk melindungi meridian darah guru, dan tidak untuk digunakan oleh orang lain. Meridian darah guru, bahkan jika orang memilikinya, mereka tidak akan bisa menggunakannya. Kecuali mereka dapat memecahkan semua kunci ini, tetapi ini adalah cara yang sulit. Kemungkinan lain adalah untuk melindungi guru dari dimakan oleh meridian darah kamu sendiri. Petik 2. Meridian darah bisa melahapku. Itu adalah pertama kalinya Tang Tian mendengarnya, dan bingung. Iya, Pak Tua Fei menjelaskan, mengapa semua ras kuno yang kuat itu dimusnahkan. Itu karena kemurnian meridian darah mereka, kekuatan yang terakumulasi terlalu kuat, sehingga ketika meletus, tubuh mereka tidak dapat menahan beban, dan akan meledak yang mengakibatkan kematian. Khusus untuk yang lebih muda, ini sangat sering terjadi. Semua ras tipe pertempuran generasi saat ini memiliki meridian darah yang tidak murni, sehingga mereka tidak memiliki risiko pembakaran spontan. Sebenarnya itu juga merupakan bentuk transformasi lain, untuk memungkinkan ras mereka menjadi lebih baik. Petik 2. Apakah meridian darahku sangat kuat? Tang Tian bersemangat. Kami belum tahu itu. Pak Tua Fei menggelengkan kepalanya, dan melanjutkan dengan hati-hati, ini mengharuskan kita untuk benar-benar membuka kunci, maka kita akan tahu. Mungkin meridian darah guru tidak kuat, tetapi memiliki kemungkinan menjadi sangat sensitif, dan untuk melarikan diri dari keluarga musuh potensial, itu juga kemungkinan. Petik 2. Jadi selama kita terus membuka kunci, kita bisa membersihkan semuanya. Tang Tian bingung dengan semua kemungkinan dari Pak Tua Fei. Iya. Orang tua Fei takut Tang Tian ingin dia segera mencari tahu alasannya, dan langsung berkata, itu adalah pekerjaan yang membutuhkan waktu, dan mungkin akan bertahan lama. Zat-zat dari setiap lapisan kunci dan kekuatannya semuanya tidak diketahui, dan untuk memperoleh kejelasannya, tidaklah mudah. Untungnya aku telah melihat Ice Blue Heart The Void Dark Flames bereaksi satu sama lain sebelumnya, jadi kemajuan aku lebih cepat kali ini. Petik 2. Tang Tian tahu itu tidak bisa tergesa-gesa, jadi dia menghibur Pak Tua Fei, lakukan yang terbaik. Orang tua Fei santai, dan tertawa, aku juga telah mempelajari api Void Dark dan Ice Blue Heart, metode keseimbangan ini sangat spektakuler, orang yang melakukannya tidak hanya kuat, tetapi juga sangat mahir meridian darah. Pada dua aspek ini, masih ada panen. Petik 2. Panen. Aku bertanya-tanya, mengapa menggunakan api Void Dark dan Ice Blue Heart? Mengapa bukan entitas lain? Selain fakta bahwa esensi dari keduanya saling bertentangan, pasti ada alasan lain. Ice Blue Heart dapat menyebabkan orang menjadi berkepala dingin dan tajam, sedangkan penggunaan Void Dark adalah kebalikannya, dapat menyebabkan orang itu mengamuk dan mampu memanfaatkan kekuatan ekstrim dari tubuh. Petik 2. Orang tua Fei terus berjalan, mengucapkan sejumlah besar kata-kata yang tidak dimengerti Tang Tian, menyebabkan Tang Tian merasa sakit kepala. Tang Tian disiksa selama 15 menit, dan harus menutup matanya, dan menepuk pundak Pak Tua Fei, kerja bagus, bagus. Oke, aku akan menyerahkan segalanya padamu. Petik 2. Pak Tua Fei tersentuh, Tuan, jangan khawatir, bawahan kamu akan melakukan yang terbaik. Tang Tian menguap dan pergi. Saat dia meninggalkan kamar, lengan seputih salju terkunci di lehernya. Sai Lei seperti bajingan wanita yang mengunci Tang Tian, dan terlihat sangat intim, tetapi sebenarnya dia menarik Tang Tian untuk berjalan bersamanya. Iya ya, Little Tang Tang, sudah begitu lama, saudari di sini merindukanmu. Suara manis dan berminyak memasuki telinga Tang Tian, menyebabkan Tang Tian bergetar, hei, apa yang kamu inginkan? Dia sangat jelas dengan karakter Sai Lei, dia berbisa sebagai ular yang tak tahu malu. Setelah melihat Sai Lei, dia tahu dia tidak baik. Iya, tidak bisakah saudari ini merindukanmu?
Jari-jari putih menggeliat di bawah dagu Tang Tian, meniupkan udara ke telinganya, wajah mempesona membuat orang-orang suka, dan berkata, laboratorium 1,5 miliar, itu adalah jumlah yang sangat besar. Sister dan wajah poker itu, hanya berbagi 3 miliar, dan dia mengambil lebih banyak. Saudari ini di sini lebih menyedihkan, bengkel aku saat ini kecil dan bobrok, Little Tang Tang, beritahu aku, tidakkah sebaiknya kamu menyelamatkan saudari ini? Petik 2. Kuku merahnya, bermain-main dengan dagu Tang Tian, menyebabkan rambut Tang Tian di seluruh tubuhnya berdiri, wanita ini tidak berencana memotong tenggorokanku dengan benar. Tetapi, sebagai seorang pria, bagaimana aku bisa takut pada seorang wanita? Tang Tian menenangkan dirinya, dan tertawa, jangan bilang kamu kekurangan uang. Kamu sudah melihat itu. Tang kecil Tang semakin kuat. Suaranya yang merdu dan menggoda, dengan kuku-kukunya, seperti ujung pisau tajam yang membuat hati Tang Tian bergetar, aku telah mendengar, bahwa kamu menghasilkan 1,5 miliar di kota Yong'an, begitu, bukankah kamu seharusnya mendukung saudara perempuan ini? Apapun kondisi yang kamu inginkan, saudari dapat memuaskan kamu. Petik 2. Suara itu provokatif, dengan pernafasannya yang hangat dan lembab menghirup telinga Tang Tian. Jika aku percaya kamu, aku akan terkutuk. Tang Tian bergidik, bulu-bulu di tubuhnya berdiri sangat lurus. Itu membutuhkan waktu, Mo Wei Tian akan segera datang ke sini untuk melihat-lihat, dan dia akan membawa bisnis besar bersamanya. Tang Tian awalnya memikirkan malapetaka yang menimpanya, tetapi semakin dia berbicara, semakin dia berpikir bahwa idenya spektakuler, emas Corvus yang kami jual ke Mo Wei Tian terakhir kali, semuanya dijual ke kota Yong'an menguasai. Dia menghasilkan sekitar 16 miliar. Petik 2. Tang Tian hanya merasakan sakit di dagunya, dan mengambil napas dalam-dalam, hanya untuk mendengar Sai Lei mengomel sambil mengepalkan giginya, pencatut itu. Tang Tian mengabaikan rasa sakit dan cepat-cepat berbicara, tapi, dia berencana untuk memberikan 16 miliar semuanya kepada kita, tentu saja, ada syaratnya. Dan itu adalah kita harus membantunya melatih sekelompok siswa. Untuk itu, kondisi ini tidak memprihatinkan bagi kamu. Tapi coba pikirkan, pada dasarnya kamu yang membangun dan memberi tenaga. Fasilitas pelatihan apapun juga akan dibangun oleh kamu akan melakukan pekerjaan itu. Yang lebih penting adalah, melatih cara menggunakan senjata roh mekanis, jadi kami membutuhkan kamu untuk membuatnya juga, aku merasa, 16 miliar ini, kamu akan mengambil setengahnya. Petik 2. Tang Tian membuat sumpah hikmat. Betul, aku ingin setengah. Niat membunuh Sai Lei melonjak, kamu tidak bisa membiarkan wajah poker itu menelan semuanya. Dia menoleh, menunjukkan lesung pipinya, dia menyentuh wajah Tang Tian, Tang kecil adalah anak yang baik, tidak sia-sia bahwa saudari ini mencintaimu, kapan Mo Wei Tian akan datang? Dia akan datang dalam 2 hari ke depan. Senyum Tang Tian membeku di wajahnya. Mengenai perjalanan Mo Wei Tian ke kota tiga roh, dia sangat percaya diri. Jika dia kalah, maka dia tidak akan mendapatkan bisnis. Tapi dia menang, jadi Mo Wei Tian pasti tidak akan bisa duduk tegak. Sepertinya wanita tua ini harus bersiap diri dengan baik. Sai Lei bermain dengan roknya, niat membunuh di wajahnya melonjak, seolah-olah dia ingin membunuh Mo Wei Tian. Tang Tian mengingatkannya, ingatlah untuk menyiapkan 2 desain senjata roh mekanik baru, mungkin kamu bisa menjualnya dengan harga yang baik. Tenang. Metode wanita tua ini dalam melakukan bisnis, dibandingkan dengan kamu, pemula, sangat kuat. Sai Lei melompat dan berbalik untuk pergi. Seperti yang diharapkan mereka semua adalah sampah, untuk meninggalkan dermawan mereka setelah mencapai tujuan mereka. Tang Tian diam-diam memarahi. Tapi kali ini panennya bagus, meskipun dia tidak dengan jelas memecahkan teka-teki sejati di balik meridian darahnya, tetapi masih ada kemajuan. Dan setelah Bel pergi dan mendapatkan informasi tentang pedang Sein Wu Wang Hai, Kren berkata, pedang yang telah dia cabut dari kehampaan disebut penjara lautan. Ketika Tang Tian bertemu Bel, dia bersemangat. Hal-hal baik apa yang kamu temui? Tang Tian bertanya dengan rasa ingin tahu. Bel menjawab dengan gembira, bukankah Yong'an City memiliki tempat bagi orang untuk bertaruh di antara perkelahian tentang siapa yang akan menang? Aku pikir, jika guru kalah, maka dana itu tidak ada artinya. Jadi aku menggunakan semua uang yang diberikan guru kepada aku, dan bertaruh pada guru untuk menang. Sekarang aku telah memenangkan sejumlah besar uang. Petik 2. Tang Tian terkejut, berapa banyak yang kamu menangkan? Bel mengulurkan 5 jari, 500 juta. Wah, kamu punya banyak uang sekarang, apa yang akan kamu lakukan dengan itu? Tang Tian menggelengkan kepalanya, wajahnya tampak nakal, nadanya penuh kesombongan. Iya, apa yang harus aku lakukan? Aku tidak bisa menghabiskan semuanya. Bel tertawa terbahak-bahak. Tang Tian tiba-tiba menamparkan dahinya, aku benar-benar lupa memeriksa rampasan perangku. Dengan itu, dia berlari keluar. Dia sangat cepat, dia melaju melalui Tri-Spirit City seperti angin, dia muncul di barak rekrut. Dong dong dong. Suara ketukan yang terkonsentrasi menyebabkan Tang Tian terkejut. Tapi ketika dia melihat, dia menghela nafas lega. Ia mengacungkannya dengan sangat cepat, seperti latihan kecil, meninju ke depan dengan kecepatan yang sangat cepat. Dalam beberapa saat, itu telah maju lebih dari 10 meter, seperti yang diharapkan dari Swallowing Light Steelfish. Setelah memikirkan, dataran tinggi, cuacanya sangat bagus hari ini.
Yaya menyadari bahwa Tang Tian ada di sana, dengan cepat muncul di sisi kakinya, tangannya menarik-narik celana Tang Tian, cemberut, menunjukkan wajahnya yang hitam, air mata di bola matanya. Tang Tian terbatuk-batuk dan pergi, sebagai seorang pria, kamu harus menyambut segala macam tantangan. Dan terlebih lagi jika kamu berbagi penderitaan dengan saudara-saudaramu, lihat, kamu masih memiliki pasanganmu. Petik 2. Tang Tian menunjuk ketiga binatang mini mekanik yang berdiri di samping. Mereka langsung terlihat ketakutan, dan berbalik untuk berlari, sementara wajah Yaya tiba-tiba merasa tercerahkan, dan segera mengejar mereka. Melihat Yaya menyeret tiga binatang mekanik mini ke lokasi aslinya di mana ia menabrak dinding, Tang Tian merasa lega. Sangat baik. Dia dengan senang hati bersiap untuk kembali ke suku lupus, sudah waktunya panen. Ketika Tang Tian kembali ke suku itu, dia menyadari suasananya agak menindas. Kren, Ling Su, Ah Mo Li dan yang lainnya duduk melingkar, semuanya tidak memiliki wajah yang baik. Dia merasa aneh, dan dengan cepat pergi untuk bertanya, hei, ada apa dengan kalian semua? Orang mungkin berpikir kita kalah. Petik 2. Semua orang diam. Ah Mo Li ragu-ragu untuk sementara waktu, lalu berkata, Tang dasar, kami perlu memberitahumu sesuatu. Apa? Tang Tian penasaran, hei, nyamuk sapi, kapan kamu belajar gagap? Kemarahan memenuhi mata Ah Mo Li, dan dia berbicara dengan susah payah, tetua ingin kamu memberikan sabar aman dan sehat kepada kelompok bela diri. Mengapa? Tang Tian tertegun. Liang Qiu berdiri, terbatuk ringan, dia menjawab, Cetus Constellation datang untuk menekan kita, mereka berpikir bahwa tindakan kita melawan Cetus Constellation tidak benar. Mereka berharap bahwa mereka dapat memulihkan Sabre aman dan sehat, dan kemudian menghancurkannya. Tetua berkata jika kamu bersedia, kelompok marsial bersedia untuk memberikan kompensasi kepada kamu. Petik 2. Ekspresi Tang Tian segera berubah dingin, apa hubungannya ini dengan mereka? Ah Mo Li marah, tetua itu terlalu lemah. Jika senior Jing Hao ada di sini, dia tidak akan membiarkan ini terjadi. Petik 2. Liang Qiu memahami kepribadian Tang Tian, bagaimanapun mereka berasal dari tempat yang sama, dan kepribadian Tang Tian yang liar dan liar, bagaimana ia bisa menerimanya. Para petinggi martial group yang terhormat, hanya akan menggunakan metode seperti itu untuk menekan Tang Tian yang selalu mengalir bersama angin. Grup martial yang terhormat memiliki sistem peringkat yang ketat, dan perintah dari atasan kepada bawahan, seharusnya diikuti dengan ketat. Bahkan untuk Tang Tian yang melakukan apa yang diinginkannya dan mengalir bersama angin, ia hanyalah seorang seniman bela diri perunggu di grup bela diri terhormat, dan tidak memegang posisi apapun di grup. Tapi apa yang paling mengecewakan Liang Qiu, tidak diragukan adalah tetua. Tidak heran mereka dianggap lebih lemah bahkan di sekte wilayah tengah, sesepuh mereka tahu hubungan Tang Tian dengan Jing Hao, dan telah berjanji untuk merawat mereka, tetapi dia benar-benar akan gemetar mundur dengan mudah, itu menyebabkan mereka kecewa. Dan, mereka bertemu dengan penyergapan saat masuknya Lupus Constellation, yang berarti ada seseorang yang berkolusi dengan musuh. Konstelasi Cetus berkata, jika kita menolak mereka, mereka akan menutup pintu berbintang antara konstelasi Lupus dan konstelasi Cetus. Liang Qiu terus-menerus menyelesaikan kabar buruk. Tatapan Tang Tian berubah dingin, ekspresinya hijau. Cetus Constellation, niat dingin menyapu melewati mata Kren, melihat reaksi Tang Tian, dia berkata, Tang Tian, pedang ini milik kamu, Andalah yang membuat keputusan. Betul, Ling Su mendengus, seekor ikan bodoh, aku akan menusuknya sampai mati. Tiba-tiba, Han Bingning berkata, aku tidak akan kembali ke grup lagi. Ah Mo Li dengan gembira melompat, Sister Bing juga tidak akan kembali. Itu keren. Aku juga tidak akan kembali, itu membuat aku frustrasi. Kelompok bela diri yang rusak dan tidak menjanjikan, itu membuatku kesal. Grup bela diri yang rusak, hancur, rusak. Petik 2. Liang Qiu tersenyum hangat, semua orang akan tetap bersama. Sima Xiangsan dengan dingin menjawab, lalu kita akan menunggu mereka datang dan mengejar kita. Wajah Ah Mo Li memerah, ayo. Jika seorang pria harus hidup dengan cemberut, mengapa tidak mati saja? Sima, jika kamu takut mati maka katakan saja. Petik 2. Aku takut mati. Sima Xiangsan berkata dengan takut, untungnya aku sudah ikut campur dengan piring bela diri terhormat sebelumnya. Jika tidak, kami akan terlibat dengan kamu, bodoh. Petik 2. Siapa yang kamu panggil orang bodoh? Mata Ah Mo Li terbuka lebar, dan berbicara dengan marah. Liang Qiu segera menghentikan mereka berdua. Tang Tian tersentuh, apapun yang terjadi, kepercayaan semua orang membuatnya merasa hangat, dia berkata, aku tidak mengerti tentang prinsip-prinsip utama, tetapi aku pasti tidak akan menyerahkan Mandau. Aku tidak akan merawat keluhan, atau peduli tentang apapun yang bermanfaat bagi semua orang. Aku hanya tahu satu kata, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Mereka menghormati aku, dan aku akan menghormati mereka. Mereka berani menggertak aku akan menggunakan tangan aku sebagai tanggapan terhadap mereka. Hei, Little Susu, apakah kamu benar-benar tidak takut? Petik 2. Ling Su berteriak marah, enyahlah. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Cetus Constellation ingin menutup pintu berbintang, kita juga bisa menutup pintu berbintang kita. Tang Tian mengepalkan giginya, itu benar, kita mungkin lemah sekarang, tapi kita akan berjalan setiap konstelasi, satu persatu, dan kita pasti akan menjadi kuat.
Kita bisa dikalahkan, atau dibunuh, tetapi tidak akan pernah takut sampai mati. Jika kita mundur di sini, lalu berapa banyak bahaya dan kesulitan lain yang menunggu aku untuk mundur. Petik 2. Akan ada hari, aku akan menggunakan tinjuku untuk menghancurkan gerbang konstelasi Cetus. Kata-kata Tang Tian terdengar seperti paku. Kata-kata bijak. Membunuh mereka semua. Paling-paling kita hanya akan bertarung. Siapa yang takut? Petik 2. Aku akan menusuk mereka semua dengan satu tusukan tombakku. Kren menyaksikan semua orang terbangun, mereka adalah sekelompok anak muda yang tidak sabar untuk mengangkat tinjunya, dan ini akan menyebabkan banyak sakit kepala. Mereka benar-benar orang yang gegabah dan panas, tanpa sedikit taktik, jadi dia bertanya, lalu apa yang kamu rencanakan dengan kelompok bela diri terhormat? Aku keluar dari grup bela diri terhormat. Tang Tian menjawab dengan tegas, organisasi semacam ini, tidak ada artinya lagi. Kren tidak membantahnya, dan berkata dengan sungguh-sungguh, kamu sekarang hanya mengalir bersama angin. Jika kamu secara terbuka mengumumkan bahwa kamu meninggalkan kelompok bela diri yang terhormat, mereka tidak akan mau meninggalkannya begitu saja. Kita harus membuat beberapa persiapan terlebih dahulu. Pertama, kita harus menutup pintu berbintang yang terhubung ke Cetus Constellation, dan memotong rute serangan dari Cetus Constellation, untuk menghindarinya. Kedua, dalam periode waktu yang paling singkat, kita harus menyapu bersih semua pusat kekuatan lainnya di Lupus Constellation, dan menstabilkan base camp kita sendiri. Ketiga, kita perlu melakukan persiapan, dan menunggu grup marsial terhormat datang. Petik 2. Pengaturan Kren jelas, dan semua orang mengangguk. Jadi, hal pertama yang harus kita lakukan adalah menunda. Murid hitam Kren bersinar dengan aura dingin, mengenai pedang, kita harus menggambarkan keraguan, dan mengatakan bahwa kita sedang mempertimbangkan. Setelah itu kita akan berpura-pura pergi dan berbicara tentang kondisi kepada kelompok bela diri terhormat, dan memberi mereka perasaan yang salah, bahwa kita sangat bersedia untuk berdagang, tetapi harus mengatur kondisi terlebih dahulu. Pada saat itu, kita harus menggunakan kecepatan tercepat untuk menyapu Lupus Constellation. Petik 2. Memikirkan hal itu, untuk membuat grup bela diri terhormat, seorang tokoh besar musuh, Kren tidak merasakan sedikit pun rasa takut, tetapi sebenarnya merasakan kegembiraan. Tiba-tiba suara Bing keluar, Huo Maer dan Tang Yi akan memimpin pasukan untuk mengendalikan pintu berbintang. Penduduk lokal Lupus Constellation yang telah menyerah dapat direkrut, Kang De dan yang lainnya sudah mati, mereka harus lebih dapat diandalkan. Huo Maer, berapa banyak pintu berbintang yang dimiliki Lupus Constellation? Petik 2. 4. Huo Maer menjawab, 1 ke konstelasi Cetus, konstelasi Corvus, konstelasi Delphinus dan yang terakhir pergi ke daerah roh yang disebut kota Zenhai. Bing mengangguk, ciptakan kemeriahan yang besar dan bergeraklah, cobalah untuk menjadi sebesar dan sekeras mungkin. Kami baru saja mengalahkan Onyx Soul, gunakan itu, dan orang-orang yang menolak akan lebih rendah. Huo Maer, Tang Yi, pergi tangkap dari tahanan perang. Petik 2. Iya, Tang Yi menurut. Huo Maer segera mengikutinya. Ketika datang untuk memerintah, tidak ada orang lain yang akan memotong. Bing sudah menetapkan kekuatannya sebagai jenderal militer dalam pertempuran. Baru setelah Bing selesai, barulah Kren melanjutkan, begitu kita telah menyapu seluruh konstelasi Lupus, kita tiba-tiba akan menutup pintu berbintang ke konstelasi Cetus. Pada saat itu, yang terhormat Martial Group dan Cetus Constellation kemudian akan menyadari apa yang sedang terjadi. Tetapi, jika grup terhormat Martial ingin menangani kita, mereka harus mengumpulkan seniman bela diri mereka dari 19 benua Sky Utara sebelum datang. Itu membutuhkan waktu, jadi kita perlu menggunakan waktu itu untuk berusaha meningkatkan kekuatan kita. Petik 2. Ling Su mengingatkan mereka, pakaian latihan untuk melatih kekuatan sejati itu baik. Tidak masalah. Tang Tian tidak memahami prosedur pertempuran apapun, tetapi ketika menyangkut peningkatan kekuatan, dia sangat berpengalaman, kami memiliki banyak harta bintang yang dapat digunakan dari rampasan perang kali ini. Semua orang pergi dan melihat apakah ada yang baik untuk dirimu sendiri, dan menggunakannya. Setelah itu semua orang akan berpikir, apa yang dapat membantu meningkatkan kekuatan mereka sendiri dalam waktu sesingkat mungkin. Kartu roh, batu bintang, harta apapun mungkin. Katakan padaku, dan aku akan memikirkan cara. Petik 2. Semangat seorang tiran, aku menyukainya. Sima tertawa. Liang Qiu berbicara, yang paling penting untuk mengalahkan kelompok bela diri yang terhormat, haruslah harta. Baik, Tang Tian mencatatnya. Kamu sebaiknya tidak muncul selama beberapa hari ke depan. Kren menyarankan, selama kamu tidak muncul, tindakan Tang Yi tidak akan terlalu menarik perhatian. Lupus Constellation adalah tempat kecil, orang-orang di atas memandang rendah kita. Petik 2. Tang Tian mengangguk, dia mengerti. Semua orang dengan cepat tenang. Mereka semua bersemangat dan sedikit takut pada saat bersamaan. Sehubungan dengan pengawal 6 keluarga Tu Ruhai hanyalah tetua pangkat langit utara, sementara rintangan berikutnya adalah bertarung dengan kelompok bela diri terhormat, yang ditunggu semua orang adalah pertempuran berdarah. Grup marsial terhormat tidak memihak kepada pengkhianat dan seniman bela diri yang lari dari mereka. Jika mereka tahu, para petinggi dari grup marsial terhormat akan sangat marah. Tetapi orang yang berharap agar seluruh dunia berada dalam kekacauan, telah pergi dan mulai pergi dan berlatih. Tang Tian dan Bing memasuki pintu cahaya bersama, dan menyadari bahwa ada gang kecil yang terbentang sangat jauh. Dia tiba-tiba ingat, waktu di sini sangat berbeda dari luar.
Yaya memiliki 3 pembantu lagi, dan kecepatan tunneling telah meningkat pesat, dan sudah maju 10 kilometer lagi. Tang Tian tiba-tiba memikirkan sesuatu, "Hei Paman, jika kita membiarkan Sai Lei membuat beberapa binatang mekanik lagi, apakah itu akan mempercepat prosesnya?" Itu ide yang bagus. Mata Bing berbinar, aku akan pergi dan berbicara dengannya. Tang Tian terdiam beberapa saat, lalu mengangkat kepalanya, "Paman." "Iya." Bing terkejut, dan berhenti. "Bisakah kamu meminjamkan uang kepada aku?" Tang Tian agak malu, "Uang Mo Wei Tian. Kamu bilang." Bing terkejut. Tang Tian berbicara, seolah berbicara pada dirinya sendiri, "Kita pasti harus memenangkan pertempuran ini. Aku tahu, karena aku, semua orang tertarik pada pertempuran ini. Tidak peduli apa, aku tidak bisa gagal." Petik 2. Ketika dia mencapai akhir, nada Tang Tian sangat sengit. "Aku ingin menggunakan 16 miliar itu, untuk menuangkannya ke semua orang, aku ingin semua orang menjadi lebih kuat." Tang Tian mengangkat kepalanya, penuh antisipasi, dia menatap Bing. "Paman, kamu pasti punya cara, kan?" Bing memandang Tang Tian tanpa suara, tiba-tiba, dia seperti terbang kembali ke masa lalu. Tahun itu, pemuda itu sama dengan Tang Tian, penuh antisipasi saat dia melihat keluar dengan semangat juang yang tinggi, dan dengan seutas kenaifan, dia bertanya kepada komandan, "Tuan, kamu harus memiliki cara untuk membuat aku lebih kuat, baik?" "Haha, Little Bing Bing, tentu saja aku tahu, tapi, ini sangat sulit." Mulut komandan heroik membentuk bulan sabit, dan menggosok kepala pemuda itu, tertawa terbahak-bahak. "Suatu kebetulan yang aneh, seperti yang dikatakan Bing, tentu saja aku tahu, tapi, ini sangat sulit." "Itu keren, aku tidak takut tangguh." Tang Tian dengan gembira melompat keluar, nadanya ditentukan, "Tidak ada dari kita yang takut." Bing terkejut, seolah-olah dia menghidupkan kembali masa hidup yang lalu. Tang Yi dan Huo Maer memilih tawanan mereka dan berangkat, mereka adalah bawahan elit Wu Taiyu, yang semuanya menyerah. Orang-orang ini dipilih karena mereka memiliki kekuatan luar biasa dan penduduk setempat, sehingga mereka mengerti satu sama lain. Dan bagi mereka, pembangkit tenaga listrik Lupus Constellation saat ini jelas telah berubah. Aspirasi Tang Tian untuk naik tahta konstelasi Lupus sudah tak terbendung. Menambahkan bahwa mereka secara pribadi telah menyaksikan kekuatan menakutkan Tang Tian, mereka semua diyakinkan olehnya sejak lama. Dengan mereka memimpin, Tang Yi dan Huo Maer bergerak sangat baik. Tidak peduli betapa bodohnya orang-orang itu, mereka dapat memberitahu orang-orang kuat yang sedang menuju ke arah mereka, dan jika mereka tetap keras kepala dan berusaha melawan, mereka pasti akan mati. Hanya saja banyak orang yang cemburu pada suku-suku gurun untuk keberuntungan mereka, dan banyak lagi orang condong ke arah Tang Tian tanpa ragu-ragu. Pada saat ini di mana mereka dapat bergabung dengan tiran seperti itu, siapapun yang lebih lambat akhirnya akan mempengaruhi posisi mereka di masa depan. Tang Yi dan Huo Maer baru saja berangkat, ketika mereka menerima berita bahwa semua pusat kekuatan Lupus Constellation semua ingin menyerah. Pada hari pertama, 3 dari 4 badan bintang telah menyatakan untuk menyerah, dan pada hari kedua, pembangkit tenaga listrik terakhir yang dikawal di badan bintang terakhir, juga menyerah. Masalah untuk menunda kelompok bela diri terhormat, diserahkan kepada Sima Xiangsan. Dia adalah orang yang bermuka dua, dan sempurna untuk pekerjaan itu. Setelah melalui inventarisasi, Tang Tian tahu, panennya setelah pertempuran sangat menakjubkan. Barang-barang dari 3 pusat kekuatan besar Lupus Constellation, selain Kang De, semuanya mendarat di tangan Tang Tian. Dan An Bai, yang dibunuh oleh Tang Yi, barang-barangnya juga ada di tangan Tang Tian. Menambahkan item dari Two Family Six Guard, itu tidak terbayangkan. 10 orang ini adalah seniman bela diri Heaven Road List, dan 10 dari mereka akan mati dalam pertempuran, belum terjadi selama bertahun-tahun. Bagi banyak orang, itu sudah menjadi perang. Bahkan jika itu adalah seniman bela diri Heaven Road List, kehidupan mereka seperti rumput dalam perang. Seniman bela diri biasa bahkan tidak bernilai uang. Pada saat yang sama, keuntungan perang sangat mencengangkan. Dalam panen, harta yang paling luar biasa, tanpa diragukan lagi adalah Meng Wei, Safe and Sound Saber, yang merupakan harta karun gelap kelas Katulistiwa Equatorial Palace. Senjata harta langka ini, tidak dapat dilihat di pasar manapun. Jika dibawa keluar untuk dijual, bisa dengan mudah dijual seharga lebih dari beberapa ratus juta, dan jika itu diiklankan dengan baik, orang akan membelinya dengan harga lebih dari 10 miliar. Baris berikutnya adalah 2 senjata harta karun perak tingkat domain polar, Ursa Minor Constellation Air-10 Bear Wave, dan konstelasi Draco, Draco Skull. Item pertama berasal dari tangan Wu Taiyu, dan yang kedua dari tangan Huai Bai Hua. Nilai total kedua item ini adalah sekitar 500 juta. Bahkan ada lebih banyak harta bintang perak langit utara, total 64 dari mereka. Dari mereka, ada 10 senjata harta karun. Harga senjata harta karun perak Northern Sky Grade semuanya berkisar di atas 30 juta koin bintang. Harta karun perak Northern Sky biasa jauh lebih murah, tetapi masih membutuhkan 2 juta koin bintang. Semua 64 harta bintang akan membawa Tang Tian sekitar 600 juta koin bintang. Bahkan Tang Tian tertegun, semua ini hanya harta karun bintang. Ada tumpukan kartu roh. Seniman bela diri Heaven Road List semua membawa kartu roh pada mereka, dan mereka secara alami bukan barang biasa, sebanyak 28 kartu, semuanya adalah peringkat 8 kartu kelas emas, dan hal yang mengejutkan Tang Tian adalah bahwa sebenarnya ada 3 kartu ungu emas.
Kartu Purple Gold, memiliki kualifikasi untuk menjadi kartu roh untuk teknik bela diri yang unik, tidak pernah ia berharap akan ada 3. Tang Tian menghabiskan banyak uang, Wind Concealment, dan Air Shield Strike teknik, dan tidak ada yang lebih baik daripada menilai nilai kartu roh ini. Tumpukan batuan bintang kelas berbeda dipisahkan, Tang Tian memperhatikan batu peringkat 10 bintang, aura cahayanya dan energinya yang kaya dan makmur, membutakan mata Tang Tian. Kartu koin roh berjumlah hingga 1 miliar koin bintang, yang paling banyak masih dari Wu Taiyu dan Huai Baihua, keduanya adalah tiran, dibandingkan dengan yang lain, mereka jauh lebih kaya. Tang Tian dan yang lainnya adalah orang kampung sederhana, di mana mereka bisa melihat begitu banyak uang sebelumnya. Mereka langsung linglung. Ya Tuhan, Molly berdiri terpana, berusaha menghitung dengan 10 jarinya, tetapi tidak berhasil, kita kaya. Begitu banyak uang, jika itu untuk grup marsial terhormat, berapa banyak misi yang perlu kita lakukan untuk mendapatkan sebanyak itu? Petik 2. Kerja kasar adalah karma kamu. Sima Xiangsan berkata sambil mengasah pedangnya di samping. Liang Qiyu juga terkejut, dan bergumam, uang ini, seharusnya cukup untuk membeli Wu Anstar. Sima Xiangsan, kamu menilai terlalu tinggi Wu Anstar. Kami telah menjadi kaya. Seolah-olah Tang Tian melangkah di tumpukan kapas, langkah kakinya lembut tanpa kekuatan, dia merasakan suaranya sendiri bergema. Ketika dia mendengar Mo Wei Tian berbicara sekitar 16 miliar, Tang Tian tidak merasakan apa-apa, karena baginya, itu hanya angka. Tetapi, ketika rampasan perang senilai 10 miliar ditempatkan di depannya, seolah-olah dia dipukul kepalanya, dan menjadi kacau. Koin bintang yang menumpuk seperti gunung, melepaskan riak yang kuat, begitu kaya hingga ia bisa mabuk. Aura cahaya harta bintang perak, lebih menyilaukan daripada matahari. Kartu roh berbaris indah, berkedip-kedip tanpa batas. Itu hanya terlalu mengagumkan. Bagi mereka, Tang Tian berbicara. Lingsu dan Kren tidak tertarik pada harta karun bintang. Flamingo Lingsu akan segera ditingkatkan lagi, jadi batu bintang adalah bahan terbaik yang bisa digunakan. Kren tidak mencari banyak, dia menyapu sekali, lalu memilih beberapa kartu roh teknik pedang. Earthen Bear Wave diberikan kepada Molly, dia secara alami cenderung bersikap kasar, dan pada saat pelatihan, baginya untuk menjadi lebih kuat, Earthen Bear Wave akan membantunya, dan akhirnya akan menjadi lebih mengerikan. Draco's Call adalah pedang, dan diberikan kepada Han Bingning. Itu memiliki seluruh tubuh perak, berkedip-kedip dan bersinar, gagang pedang itu seperti kepala naga, menambahkan aura dingin Han Bingning, bahkan menjadi lebih tajam. Tang Tian benar-benar ingin memberikan sabre aman dan sehat kepada Han Bingning, tetapi karena alasan tertentu, sabre aman dan sehat menolak, itu hanya ingin Tang Tian menggunakannya. Liang Qiyu dilatih di Sanshou, dan 3 kartu emas ungu, secara kebetulan terkait Sanshou, dipanggil Yin Yang Sanshou. TN, Sanshou adalah jenis lain dari tangan ke tangan seni bela diri Cina, seperti Wing Chun. Sima Xiangsan pergi untuk mengambil teknik tubuh ringan terkait kartu emas ungu, Ghost Steps. Kartu emas ungu yang tersisa adalah teknik tinju, Soft Fist. Hanya Tang Tian yang terlatih dalam teknik fist, dan setelah melihat namanya, dia mengerutkan kening. Baginya, teknik tinju harus tirani dan sengit, teknik tinju seperti apa yang soft fist. Tetapi melihat bahwa itu adalah kartu emas ungu, Tang Tian dengan enggan menyimpannya. Tang Tian tidak membutuhkan banyak harta bintang. Tidak ada baju besi, jika tidak, dia akan tertarik. Dia paling bersemangat untuk pelatihan khusus Bing. 2 hari kemudian, dia tiba-tiba memanggil Lingsu, Kren dan yang lainnya untuk berkumpul. Ketika Tang Tian dengan senang hati membuka papan, dan membuka pintu masuk lubang hitam gelap, semua orang terkejut. Wah, Tang fundamental, kapan kamu belajar membuat lubang? Itu dilakukan dengan sangat baik, lingkaran sempurna. Molly membelalakan matanya, dia terkesan. Ekspresi Tang Tian membeku di wajahnya, brengsek, setiap kali aku ingin menunjukkan sesuatu yang glamor, itu akan dihancurkan oleh sapi bodoh ini. Semua orang turun. Tang Tian berkata tanpa emosi, dan adalah orang pertama yang melompat turun. Sisanya mengikuti, dan ketika mereka mendarat, mereka semua heran. Ruang di bawahnya anehnya besar, sekitar ukuran setengah hektar. Beberapa mesin pelatihan asing menyebabkan mereka menjadi silau, itu sebenarnya adalah markas bawah tanah. Perunggu. Kren menunduk dan memeriksa lantai, dan melompat karena terkejut. Setelah mendengarnya, mereka semua langsung menyentuh lantai, dan semuanya terkejut. Fundamental Tang, pangkalan ini tidak sepenuhnya terbuat dari perunggu, kan? Liang Qiyu tidak bisa menahan tetapi bertanya. Melihat ekspresi semua orang, Tang Tian yang awalnya tidak bahagia, langsung menjadi bahagia, dan berkata dengan bangga, itu benar. Itu benar-benar terbuat dari perunggu. Aku menghabiskan 2 hari, untuk menyelesaikan ini. Sangat melelahkan. Petik 2. 2 hari. Jika itu tempat tinggal, mereka semua pasti akan menyebut Tang Tian gila. Pangkalan bawah tanah perunggu, selesai dalam 2 hari. Apakah dia memperlakukan kita sebagai orang idiot? Kren dan Lingsu saling memandang, mereka sama-sama terkejut. Mereka tahu bahwa Tang Tian memiliki insinyur mekanik yang bekerja untuknya, jika tidak dari mana Lingsu mendapatkan Flamingo. Tetapi, mereka akhirnya menyadari, bahwa insinyur mekanik yang bekerja untuk Tang Tian, bukanlah insinyur mekanik biasa. Untuk memiliki insinyur mekanik yang sangat mampu. Dia terlalu kuat.
Insinyur mekanik macam apa, yang tiba-tiba bisa menghasilkan pangkalan perunggu entah dari mana dalam 2 hari? Mata Ling Su berbinar, melihat bahwa insinyur mekanik misterius itu jauh lebih kuat dari yang dia kira, maka flamingonya pasti akan menjadi lebih kuat. Mengenai kekuatan apapun yang mendukung Tang Tian, dia tidak peduli. Tang Tian sangat puas, dia mampu menyelesaikan pangkalan bawah tanah dalam 2 hari, dia hampir bekerja sampai mati. Efisiensi Sai Lei sangat mencengangkan, sejumlah besar binatang mekanis dikirim ke pintu cahaya, dan mengikuti Yaya untuk melanjutkan pengeboran melalui dataran tinggi dengan kecepatan yang bahkan lebih cepat. Tang Tian sangat terinspirasi, dan memungkinkan Sai Lei untuk membuat 10 lebih banyak binatang buas mekanik. Dari bukit pasir lunak, mereka mulai menggali dengan mudah, dan 10 binatang buas mekanis menggali semalaman, membentuk ruang raksasa. Sementara bagian perunggu, semuanya langsung diturunkan dari pangkalan perunggu di Three Spirits City, dan kemudian menggunakan Silver Aquarius Cabinet, mereka dipindahkan dan dipasang. Bahkan untuk Tang Tian yang super kuat, untuk memindahkan dan merakit semua bagian perunggu, menyebabkannya hampir lelah. Itu bisa dinilai sebagai efisiensi ajaib, dengan sensasinya, membuat Tang Tian merasa bahwa kerja kerasnya tidak sia-sia. Batuk. Tang Tian bertindak untuk menghancurkan pikiran semua orang, dan mulai menjelaskan, alasan aku membangun pangkalan ini, adalah untuk membantu kami dengan pelatihan khusus kami. Pelatihan khusus. 2 kata itu menarik semua orang. Betul. Suara Bing keluar dari bayang-bayang pangkalan, saat ia perlahan-lahan melayang ke semua orang, pertempuran yang akan datang, akan sangat sulit. Kamu semua tahu bagaimana kelompok marsial terhormat bekerja, mereka pasti akan mengirim orang untuk membunuh kalian semua. Jadi, kamu semua harus menyelesaikan pelatihan kematian khusus dalam periode waktu ini. Petik 2. Pelatihan kematian khusus. Molly penasaran, apa itu? Pelatihan kematian khusus ini, berarti bahwa, jika kamu tidak menyelesaikannya, kamu akan mati. Wajah Poker Bing mengatakannya tanpa ekspresi. Jika kita tidak menyelesaikannya, kita akan mati. Ekspresi Molly membeku, saat dia tergagap. Betul, Bing berkata dengan acuh tak acuh, katakanlah, hal-hal yang dapat memunculkan potensi penuh manusia. Yang nomor 1, hanya satu hal, dan itu adalah kematian. Hanya ketika menghadapi kematian, kamu akan menyadari, segala sesuatu di sekitar kamu, akan berubah. Itu termasuk sikap kamu, kemauan kamu, teknik bela diri kamu. Kematian akan memungkinkan kamu untuk tumbuh pada kecepatan yang sangat cepat, baik kamu bertransformasi atau kamu hancur.